AST-758 Jalan Dewa Bela Diri, Klan Aristokrat Wuma. King Sui baru saja selesai ketika Ye Yan tiba. Ketika dia melihat King Sui, dia dengan senang hati memanggil, "Paman, ayo makan." King Sui diam-diam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia pernah mencoba membuat gadis kecil itu memanggilnya kakak, karena dengan begitu dia tidak akan ditempatkan di generasi yang sama dengan Fei Wuji. Namun, sepertinya itu tidak banyak berguna. King Sui, Chang Wuya dan yang lainnya berjalan bersama dengan Ye Yan menuju aula besar. Ketika Ye Guyan melihat King Sui lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia pulih dengan sangat cepat. Tidak melihat King Sui selama 1 malam, dia menemukan bahwa pemuda ini sedikit berbeda dari kemarin. Kulitnya terlihat bagus, menyebabkan seseorang merasa nyaman. Yang paling penting adalah pesonanya, yang tampak lebih tenang, mirip dengan kepercayaan diri seseorang yang kuat. "Kakek, King Sui, bagaimana kabarmu di sini?" Ye Guyan berdiri di pintu masuk, menyambut mereka ke ruang tamu. Sangat bagus." Chang Wuya tersenyum saat menjawab. Di sampingnya, King Sui juga menganggukkan kepalanya. Meskipun masih ada 6 orang di ruang tamu, rasanya lebih hidup dari kemarin. Mungkin itu karena semua orang sekarang sedikit lebih akrab satu sama lain. Pasti sulit bagi Nona Ye untuk mengelola klan sebesar itu sendirian. King Sui berkata dengan santai saat mereka sedang makan. "Tidak terlalu buruk, aku sudah terbiasa. Saya tidak benar-benar merasa itu sulit. Karena saya bersedia melakukannya, saya tidak merasa lelah." Ye Guyan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui dan tersenyum, suaranya yang menarik terdengar sangat menyenangkan. Bagaimana hubungan antara kekuatan di Southern Sea City? Saya cukup penasaran. Setelah meja dibersihkan, King Sui bertanya pada Ye Guyan dengan tenang. Ye Guyan memandang King Sui, matanya berbinar sebelum dia tersenyum lembut dan berbisik, antara sekte dan klan aristokrat, kecuali ada aliansi melalui pernikahan atau mereka adalah bawahan, hanya ada hubungan yang menguntungkan. Biasanya mereka terlihat memiliki hubungan yang baik. Namun, ketika bencana melanda, bahkan klan yang bersekutu dengan pernikahan akan mundur jauh. Bagaimanapun, yang paling penting adalah kelangsungan hidup mereka sendiri. Apakah Nona Ye pernah bertarung dengan Donggong Tai King sebelumnya? King Sui memandang Ye Guyan, bertanya dengan tenang. King Sui sebenarnya ingin bertanya langsung kepada Ye Guyan tentang klan Istana Timur, tapi dia merasa ini masih terlalu dini. Ada pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh adalah setengah dari pertempuran yang dimenangkan. Saya belum tetapi saya sedikit lebih rendah. Dalam pertempuran hidup atau mati, saya mungkin tidak kalah tetapi saya pasti tidak akan menang. Ye Guyan tertawa kecil saat dia menjawab. Klan aristokrat ini tidak memiliki siapapun yang dekat dengan mereka. Bahkan dengan pernikahan. Saat King Sui menanyakan ini, dia merasa sedikit malu. Lagi pula, dia tidak terbiasa membombardir orang lain dengan pertanyaan. Selanjutnya, pihak lain adalah seseorang yang tidak begitu dia kenal. "Haha, kamu baru saja tiba, itu normal untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, tidak perlu berdiri di atas upacara." Ye Guyan terkekeh, sepertinya telah melihat melalui kecanggungan King Sui. Sejak dia mengatakan itu, King Sui secara alami merasa lebih baik karena akan lebih mudah untuk membicarakan hal-hal tertentu. Sangat mudah untuk memiliki kesan yang baik tentang seorang wanita yang pengertian dan cerdas. Klan aristokrat Tantai adalah klan yang telah diturunkan sejak lama. Dapat dikatakan bahwa mereka berakar kuat di sini dan memiliki banyak ahli di klan mereka. Selain itu, mereka sangat ramah. Karena itu, tidak ada yang berani memusuhi klan aristokrat Tantai. Mereka adalah klan yang ingin disukai oleh banyak klan lain. Klan aristokrat Wuma sangat misterius. Gunung Putuo dan Istana Raja Laut bisa dibilang semi terpencil. Sekte Racun Langit Selatan adalah sekte yang berspesialisasi dalam racun, sehingga kebanyakan orang akan menghindarinya. Klan aristokrat Istana Timur sangat arogan. Menambahkan bahwa seorang jenius telah muncul, kebanyakan orang tidak akan berani memusuhi mereka. Klan biasa tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari melakukannya. Reputasi mereka tidak baik ditambah anggota generasi muda mereka sombong dan mendominasi. Hutan Bambu Valet adalah kekuatan lain yang tidak diketahui tetapi tidak ada keraguan dalam kekuatan mereka. Ye Guyan perlahan meringkas situasi kekuatan yang berbeda dengan King Sui. Saat ini, dapat dikatakan bahwa King Sui memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan utama di kota Laut Selatan. Sebenarnya, prioritas tertingginya adalah memahami situasi klan aristokrat Istana Timur. Yang disebutkan di atas adalah kekuatan terkuat di Southern Sea City. Masih ada banyak kekuatan kecil lainnya di bawah mereka. Misalnya, klan Ye,
yang hampir tidak bisa dianggap sebagai klan tertinggi tingkat ketiga, hanya saja mereka memiliki potensi yang lebih besar. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti bahwa klan aristokrat Istana Timur juga memiliki reputasi yang sangat buruk di sini. Generasi muda mereka sombong, arogan, dan mendominasi. Sangat mudah untuk memahami setelah Anda memikirkannya. Saat itu, mereka yang ditemui leluhur tua juga adalah generasi muda dari klan aristokrat Istana Timur. Itu karena sikap arogan dan mendominasi mereka yang mengakibatkan dia datang ke benua penglihatan selatan hari ini. Puluhan tahun telah berlalu dan klan Istana Timur masih sama, tidak mengubah cara mereka. Cepat atau lambat mereka akan mendapat masalah, hanya saja dia tidak yakin apakah dia yang akan menciptakan bencana bagi mereka. Kamu baru saja tiba di kota Laut Selatan. Bagaimana kalau aku membawamu untuk melihat-lihat hari ini? Ye Guyan berpikir sejenak sebelum melihat dan tersenyum pada King Sui, Chang Wuya dan yang lainnya. Aku sudah terlalu tua, kamu pergi dengan King Sui. Tidak perlu repot-repot dengan kami orang tua. Chang Wuya melambaikan tangannya dan tertawa keras. Ye Guyan tidak mendesak masalah ini. Ketika sudah larut pagi, King Sui, Ye Guyan, dan Ye Yan keluar, menurunkan kereta binatang saat mereka keluar. Nona Ye, seberapa jauh kita dari Laut Selatan? King Sui sangat ingin melihat laut. Dia belum pernah melihat laut sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia hanya melihat Laut Giok di negara Laut Giok tapi itu hanya laut dalam. Masih ada jarak dari sini ke Laut Selatan. Jika kita mengendarai binatang terbang berkecepatan tinggi, itu akan memakan waktu setengah bulan. Ye Guyan berkata setelah berpikir sejenak. King Sui menatap kosong, burung api yang telah menerobos dapat dianggap sebagai binatang terbang berkecepatan tinggi yang disebutkan Ye Guyan. Meski begitu, itu masih membutuhkan setengah bulan. Sepertinya kota Laut Selatan cukup jauh dari Laut Selatan. Itu cukup jauh, sepertinya kita hanya bisa pergi ke sana di masa depan. Kemana kita pergi hari ini? King Sui memandang Ye Guyan dan bertanya. Saya perhatikan bahwa Anda cukup tertarik dengan kekuatan kota Laut Selatan. Aku akan membawamu untuk merasakan suasananya. Ye Guyan tersenyum lembut. Jalan Dewa Bela Diri. Ini adalah jalan terkenal di Southern Sea City dan juga jalan terluas. Legenda mengatakan bahwa Dewa Bela Diri pernah berasal dari tempat ini. Adapun peringkat apa dia, tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Ada banyak orang yang tinggal di Martial God Street. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya yang kuat pada saat itu. Ini karena klan yang tinggal di sini adalah klan yang sangat kuat. Setelah 1 jam, mereka telah tiba. King Sui, Ye Guyan dan Ye Yan melangkah ke jalan khusus ini. Jalan itu diaspal dengan batu black rain, membuatnya terlihat hitam pekat, memberikan perasaan khusyuk dan tenang. Ada banyak orang di jalan tetapi tidak banyak toko atau orang yang menjual barang. King Sui dapat merasakan bahwa orang-orang yang berjalan di jalan secara keseluruhan memiliki kultivasi yang layak. Tentu saja, mereka tidak semuanya martial science. Tidak peduli di mana itu, tidak mungkin menemukan jalan yang dipenuhi dengan martial science. King Sui bisa melihat beberapa toko senjata, toko baju besi dan bahkan toko aksesoris. Ada banyak jenis tetapi tidak terlihat semrawut seperti jalan-jalan besar lainnya. Lebar jalan adalah 1000 meter dan ada rumah bangsawan di kedua sisinya. Sebagian besar bangunan di sini hanya setinggi 9 lantai tetapi setiap lantai sangat tinggi. Bahkan paviliun di Manor bisa terlihat sangat jelas dari luar. Orang-orang yang tinggal di sini tidak hanya kaya, yang lebih penting mereka kuat. Tentu saja, tidak setiap klan di sini seperti klan tertinggi itu. Klan Ye pasti memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini, tetapi tidak diketahui mengapa mereka tidak melakukannya. King Sui merasa bahwa bisa tinggal di sepanjang jalan ini dianggap sebagai bentuk status. Di kejauhan ada beberapa platform duel besar. Ada banyak orang yang berjalan di platform, tampak sangat hidup. Memutar kepalanya ke arah Ye Guyan, King Sui bertanya, dengan kekuatan Nona Ye dan klan Ye, tinggal di sini seharusnya tidak menjadi masalah. Saat ini, klan Ye memang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Sebenarnya ada banyak orang yang bisa tinggal di sini tapi tidak. Di sisi lain, ada banyak yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap di sini. Ye Guyan tersenyum ringan ke arah King Sui. King Sui mengerti setelah dia berpikir sejenak. Sebenarnya tidak perlu memperebutkan tempat di sini. Ada beberapa yang akan diundang oleh orang lain untuk tinggal, atau diberikan manor terbaik, bahkan jika mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Adapun mereka yang tidak memenuhi syarat, mereka akan memikirkan cara untuk tinggal di sana. Dengan cara ini, mereka tidak hanya akan meningkatkan prestise klan mereka, mereka dapat memiliki lebih banyak interaksi dengan klan yang kuat.
Oleh karena itu manfaatnya sangat besar. Oleh karena itu, ini adalah tempat di mana orang-orang dengan kekuatan besar berkumpul karena dengan cara ini, mereka dapat berinteraksi dengan kekuatan terbesar di Southern Sea City. Namun, Ye Guyan tidak melakukan itu. Dia adalah pilar dari klan Ye dan kemuliaan klan Ye adalah hasil dari usahanya. Jadi, dia tidak perlu melakukan itu. Sebenarnya, ada manor yang ditinggalkan khusus untuk klan Ye, tetapi klan Ye tidak pindah. Jalan ini terkenal karena klan aristokrat Tantai, klan aristokrat Wuma, dan klan aristokrat Istana Timur tinggal di sini. Ye Guyan melihat ke kejauhan dan tersenyum. Oh, sepertinya ada lebih banyak klan aristokrat di sini. King Sui memandang Ye Guyan dan tersenyum. Pada dasarnya setiap klan di sini adalah klan aristokrat. Ini adalah tempat berkumpulnya klan aristokrat terkuat. Bahkan di benua penglihatan selatan, kekuatan tempat ini termasuk yang teratas. Ye Guyan menoleh dan tersenyum saat dia berjalan maju bersama King Sui dan Ye Yan. Ye Yan berdiri diam di sisi Ye Guyan, sering melihat sekelilingnya. Kadang-kadang, orang-orang di jalan juga akan melihat ke arah mereka bertiga. Bagaimanapun, Ye Guyan adalah kecantikan tertinggi, itu normal baginya untuk menarik perhatian. Namun, karena ini adalah jalan dewa bela diri, ada lebih sedikit orang yang menonton mereka. Orang-orang di sini memiliki latar belakang yang kompleks, sehingga bahkan ketika mereka melihat keindahan, tidak banyak yang berani kurang ajar. Apakah kamu melihat itu? Itu adalah klan aristokrat Wuma. Sebenarnya, ini hanya dapat dianggap sebagai cabang dari klan aristokrat Wuma. Tidak ada yang tahu di mana yang lainnya. Ye Guyan menunjuk ke rumah abu-abu dan berkata. Dengan satu pandangan, King Sui merasa itu sangat aneh. Bangunan abu-abu dengan jalan hitam membuat manor terasa suram. Rumah-rumah lainnya berwarna putih, hijau, merah, dengan langit biru, mereka nyaman untuk dilihat. Bangunan yang warnanya aneh, membuat orang merasa suram. King Sui tersenyum. Klan Wuma meneliti cacing beracun, juga dikenal sebagai cacing penyihir. Konon warna bangunan menjadi salah satu syarat untuk membesarkannya. Anda akan melihat bahwa bangunan terdekat berjarak setidaknya 100 meter. Ini karena ketakutan akan cacing beracun yang merayap. Ye Guyan tersenyum santai. King Sui tahu bahwa cacing ini sangat berharga dan tidak akan merangkak secara tidak sengaja. Namun, tidak peduli siapa itu, mereka akan khawatir. Jadi, paviliun terdekat dengan seseorang yang tinggal di dalamnya setidaknya berjarak 300 meter. Orang-orang di seberang jalan tidak takut karena lebar jalan 1000 meter. Siapa yang tinggal di depan dan di belakang klan Wuma? AST 759 Tragedi Gong Qihao, Ketegasan Donggong Taiking. King Sui hanya bertanya dengan santai tanpa motif tersembunyi. Oh, dua klan yang memaksa masuk adalah klan Song dan klan Su. Ye Guyan berkata lembut sambil tertawa. King Sui terkejut dengan kesadaran itu. Ketiganya terus menyusuri jalan dewa bela diri. Sepanjang jalan, King Sui memeriksa topografi di sekitarnya sambil menunggu Ye Guyan melanjutkan menggambarkan posisi kedua keluarga. King Sui, lihat, itu adalah rumah dari klan aristokrat Istana Timur. Ye Guyan melihat kembali ke King Sui, menunjuk sebuah rumah mewah yang besar di depan mereka. King Sui menatap kosong ke arah yang ditunjuk Ye Guyan. Yang bisa dilihat King Sui hanyalah manor paling mewah dengan paviliun tertinggi di sekitar terdekat. Bahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi juga paling mahal. Tidak peduli apa klan aristokrat Istana Timur masih sangat kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti klan aristokrat Tantai, Gunung Putuo atau Istana Raja Laut, mereka yang dapat menekan klan aristokrat Istana Timur di Jalan Dewa Bela Diri hampir tidak ada. Melihat ke dinding manor, Anda bisa melihat sebagian besar paviliun dan kios. Karena jarak dari manor dan ketinggian tembok, King Sui hanya bisa melihat beberapa atap paviliun. Manor ini cukup lebar untuk menjangkau beberapa ratus meter. Personil utama klan aristokrat Istana Timur bisa tinggal di sini dengan ruang kosong. King Sui mengamati kerumunan tanpa akhir bergerak melalui gerbang Istana Bangsawan Istana Timur, mencoba membedakan mereka dari klan aristokrat Istana Timur. King Sui sejenak merasa sedikit lelah. Tanpa sadar, dia sudah berjalan ke gerbang depan Istana Bangsawan Istana Timur. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke dalam. Saat berjalan, dia melihat ada puluhan penjaga di dekat gerbang. King Sui melirik ke arah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang bereaksi. Tugas penjaga adalah sebagai penjaga gerbang. Di sini, bahkan penjaga klan aristokrat Istana Timur tidak berani menjadi sombong. Lagi pula, siapapun yang muncul di sini dapat memiliki kemampuan untuk mengambil kepala mereka. Guyan, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, suara yang jelas terdengar.
King Sui melirik ke arah asal suara itu. Tidak jauh dari mereka, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh seorang pemuda mendekati mereka. Pria itu masih bisa dihitung sebagai pemuda. Setidaknya dari penampilannya, dia memancarkan kesehatan dan kekuatan. Namun, dibandingkan dengan seorang pemuda, usianya harus lebih tinggi. Mungkin memanggilnya laki-laki lebih tepat. Pada kenyataannya, usia sebenarnya pria ini adalah sekitar 40 tahun. Dia memiliki pipi yang tipis, sepasang mata hitam cerah dan bibir yang rapat ketika dia tidak berbicara. Kulitnya memancarkan rasa ketekunan. Saudara Hao, sungguh suatu kebetulan. Ye Guyan berkata sambil tersenyum pada pria itu. King Sui melihat ekspresi santai Guyan, menyimpulkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik, mungkin saling mengenal untuk waktu yang lama. Dan siapa ini? Pria itu berkata dengan terkejut, hanya memperhatikan King Sui sekarang. Namanya King Sui, teman baru yang kutemui. Ye Guyan menjelaskan dengan tergesa-gesa. King Sui, ini Gong Qi Hao. Orang tua kita adalah teman baik. Ye Guyan tersenyum sambil melihat ke arah King Sui. Saya melihat bahwa Anda tampaknya tidak lebih tua dari saya, Anda tidak keberatan membiarkan saya memanggil Anda saudara, kan? Gong Qi Hao tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk menyapa King Sui. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan saudara Hao. King Sui buru-buru menjabat tangannya. Membuat teman baru pada saat seperti itu adalah yang terbaik. Kalian sedang apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Gong Qi Hao berkata sambil tertawa. Dia memancarkan keramahan sedemikian rupa sehingga akan sulit untuk tidak menyukainya bahkan jika itu hanya pertemuan pertama. Entah dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya atau penampilannya yang mudah dilihat. Saya baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan semuanya, jadi Nona Ye membawa saya berkeliling untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. King Sui berkata tanpa menunggu Ye Guyan menjelaskan. Oh, Yaner, selama waktu inilah Gong Qi Hao akhirnya memperhatikan Ye Yan yang berada di belakang King Sui. Dia kemudian melirik ke arah Ye Guyan. King Sui telah sepenuhnya memblokir pandangan Ye Yan sebelumnya. Adik perempuan saya diselamatkan oleh King Sui. Ye Guyan berkata sambil mengecilkan situasi. Huff, kakak Hao dulu adalah orang yang paling memujaku, tapi kali ini aku tersesat dan dia tidak datang mencariku. Ye Yan berkata sambil mengangkat hidung kecilnya dan membusungkan pipinya. Yaner, kakakmu Hao telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu selama 2 tahun terakhir ini. Ye Guyan berkata dengan lembut kepada Ye Yan. Guyan, aku tidak kompeten. Jika tidak, Yan petik terbalik tidak harus menanggung kesulitan seperti itu. Gong Qi Hao berkata dengan senyum masam. Saudara Hao, saya hanya menggoda, Yaner tahu bahwa Anda akan mencari saya. Ye Yan berkata dengan cepat sambil tersenyum. Saudara King Sui, dari fakta bahwa kamu menyelamatkan Yaner, aku, Gong Qi Hao, akan memperlakukanmu sebagai saudara. Apapun yang akhirnya kamu lakukan, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Gong Qi Hao berkata kepada King Sui dengan sangat meyakinkan. King Sui tersenyum tanpa banyak bicara. Meskipun dia merasa bahwa Gong Qi Hao berbicara dari hati, sulit untuk memahami kebenarannya. Terkadang lebih baik berjaga-jaga. Oh, mengapa putra tertua Gong Qi berdiri di depan pintu kita? Apakah pukulan terakhir tidak cukup? Untuk memanggil orang lain sebagai saudara? Ah, begitu, kamu hanya bisa pamer sedikit di depan orang-orang itu. Suara tajam dan kasar tiba-tiba terdengar. King Sui menyaksikan Gong Qi Hao mencengkeram tinjunya saat mereka mendengar suara itu. King Sui sedikit mengernyitkan alisnya. Dia juga terhina oleh kata-kata yang diucapkan. Saat dia melihat ke atas, seorang pria jangkung berjalan keluar dari istana klan aristokrat Istana Timur. Dia kira-kira berusia 40 tahun, memiliki sepasang mata yang tajam dan hidung bengkok. Meskipun dia tidak akan digambarkan sebagai tampan, dia masih membawa pesona jahat, yang akan membuat orang-orang memandangnya untuk kedua kalinya. Dari kekuatan kehadirannya, King Sui sudah menebak siapa dia. Orang ini adalah orang yang aneh. Donggong Taiking, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, kamu sudah mandek. Ye Guyan berkata dengan lembut. Ye Guyan, sedikit menahan diri. Di mata saya, bakat Anda tidak layak untuk dipamerkan. Klan Ye Anda tidak layak disebut juga. Pria itu memandang Ye Guyan dan berbicara dengan kata-kata yang tajam dan kasar lagi. Ada semua jenis ikan di laut. King Sui tidak pernah bisa mengerti apa yang dipikirkan orang yang mengejek seperti itu. Namun dunia tidak kekurangan orang-orang seperti ini. King Sui tidak pernah bisa memahami tipe orang yang menjelek-jelekkan orang lain untuk membuat diri mereka merasa superior. Donggong Taiking, kamu sudah keterlaluan dengan pernyataan itu. Gong Qi Hao berkata sambil mengatupkan giginya di Donggong Taiking.
Sudah terlalu jauh. Haha, jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Apakah kamu layak? Donggong Taiking melirik Ye Guyan dengan dingin dan berkata sambil tersenyum. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Gong Qihao. Aku ingin berduel denganmu. Gong Qihao berkata sambil mengepalkan tinjunya. Matanya mulai memerah. Meskipun pria sepenuhnya sadar bahwa mereka sedang dipancing oleh kata-kata ini, mereka masih akan melakukan hal-hal yang paling bodoh. Lebih baik mati daripada menelan harga dirinya. Duel, itu sangat lucu, hahaha, kata Donggong Taiking dengan nada kasar. Penjahat, Ye Yan berkata dengan marah pada Donggong Taiking. Saudara Hao, tidak ada gunanya marah pada orang-orang ini, dia tidak sepadan dengan kemarahanmu. King Sui berkata sambil meraih Gong Qihao yang pemarah. King Sui hanya menghentikan Gong Qihao karena dia melihat Ye Guyan bergerak untuk menghentikan saudara Hao juga. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk bertindak sebagai bagian dari orang bodoh, mengetahui bahwa dia harus bertarung dengan klan aristokrat Istana Timur. Tidak diketahui apakah itu kesempatan terbaik, tapi itu pasti yang paling tepat. Gong Qihao tidak bodoh. Sebelumnya, tidak ada yang memberinya kesempatan untuk mundur, tetapi apa yang baru saja dikatakan King Sui adalah isyarat yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Wah, aku mengagumi keberanianmu, tetapi tahukah kamu bahwa hanya memiliki keberanian tanpa memiliki kemampuan yang sebenarnya hanya akan membuatmu menjadi idiot. Donggong Taiking berkata sambil menggertakkan giginya dengan erat. King Sui, jangan masuk ke perangkapnya, masalah ini bukan urusanmu. Ye Guyan melangkah maju di depan King Sui dan berkata, "Oh, itu bukan urusannya. Seorang pria yang bersembunyi di balik seorang wanita bukanlah pria sama sekali. Dia akan membayar mahal untuk apa yang dia katakan." Donggong Taiking berkata dengan agresif. Dia tahu dari cara Ye Guyan membela King Sui bahwa tidak ada yang perlu ditakuti tentang King Sui. Klan aristokrat Istana Timur tidak pernah terlalu memperhatikan klan Ye. Bagi seorang pria yang membutuhkan perlindungan klan Ye setelah mengucapkan penghinaan seperti itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Meskipun apa yang dikatakan King Sui adalah untuk membantu Gong Qihao, Ye Guyan tidak bisa tidak merasa kesal. Jika King Sui tetap diam, dia bisa menghentikan Gong Qihao tanpa insiden. Paling-paling, mereka hanya akan mendengar kata-kata yang lebih kasar. Namun, mereka tidak bisa pergi dengan mudah sekarang. King Sui memiliki niat baik tetapi telah melampaui batas. Donggong Taiking sengaja mencoba mencari cara untuk memaksa tangannya bersamanya. Hanya Ye Guyan yang tahu bahwa Donggong Taiking memiliki niat untuk memaksanya menikah dengannya. Masalahnya adalah Donggong Taiking sudah memiliki 7 wanita lain. Dia telah mencari kesempatan untuk memaksa tangannya, terutama dengan menghina Gong Qihao di depan Ye Guyan, karena Gong Qihao adalah tunangan Ye Guyan. Gong Qihao sedikit mengernyit, merasa sedih karena tidak memiliki cukup bakat. Meskipun kebenciannya pada Donggong Taiking kuat, dia tidak berdaya dalam situasi ini meskipun dia menyadari niat Donggong Taiking. Sejak kecil, pertunangan Gong Qihao dan Ye Guyan sudah ditentukan oleh orang tua mereka. Namun, orang tua Ye Guyan sudah tidak ada lagi. Meskipun klan Gongqi telah melamar Gong Qihao dan Ye Guyan, Guyan langsung menolak. Dia ingin melanjutkan pelatihan. Mengingat bakat jeniusnya, dan kemampuannya untuk mengendalikan klan Ye, dia pasti mengungguli Gong Qihao dalam segala hal yang mungkin. Lambat laun, prestasi Ye Guyan terus meningkat dan klan Gongqi berhenti menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Sampai-sampai Donggong Taiking terus-menerus menghina Gong Qihao untuk memaksa dia dan Ye Guyan membatalkan pertunangan. Oh, Anda ingin membelanya? Donggong Taiking menatap Ye Guyan dengan dingin. Dia adalah temanku, aku tidak akan membiarkannya terluka. Ye Guyan berkata dengan tenang. Minggir, kamu bukan lawanku, aku juga tidak ingin membunuhmu. Donggong Taiking berteriak. Ye Guyan meringis sedikit dan Gong Qihao melangkah maju. Jika aku mati, apakah kejadian hari ini akan berakhir? Siapa kamu? Pergilah. Namun Anda harus mati. Donggong Taiking menunjuk ke King Sui tanpa ragu sedikit pun sambil mengabaikan Gong Qihao. Bodoh, kenapa kita tidak berduel sendiri kalau begitu? Pada saat ini, King Sui berkata sambil melangkah ke sisi Ye Guyan, tersenyum ke arah Donggong Taiking. AST 760 duel dengan Donggong Taiking 3 hari kemudian. Bodoh, kenapa kita tidak berduel sendiri kalau begitu? Pada saat ini, King Sui berkata sambil melangkah ke sisi Ye Guyan, tersenyum ke arah Donggong Taiking. Kalimat King Sui menyebabkan semua orang tercengang. Ye Guyan menatap King Sui dengan bingung. Meskipun dia belum begitu akrab dengan King Sui, dia merasa bahwa dia bukan orang yang gegabah dan impulsif. Namun, baru hari ini sudah yang kedua kalinya. Lebih jauh lagi,
setiap kali sudah cukup bagi Donggong Taiking untuk ingin membunuhnya. Mengapa dia melakukan ini? Kalimat King Sui ini juga membuat Donggong Taiking marah. Kulitnya menjadi merah dan rambutnya menjadi longgar dan berantakan, akibatnya dia menjadi sangat marah. Meskipun kekuatan seorang kultivator berlevel lebih rendah tidak akan dapat menyebabkan perubahan apapun dalam emosi kultivator berlevel lebih tinggi, masih mungkin untuk membuat marah kultivator berlevel lebih tinggi sampai mati. Mengambil hadiah misalnya, Donggong Taiking tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Tidak ada yang pernah memarahinya sebelumnya, selalu dia yang memarahi orang lain. King Sui, Ye Guyan berteriak pada King Sui. Pada saat ini, dia sangat bingung. Sebelumnya, dia sudah merasa bahwa situasi ini bermasalah tetapi masih mungkin baginya untuk memuluskan semuanya. Namun, hal-hal sekarang telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat didamaikan. Baiklah, dasar orang bodoh yang ceroboh. Saya akan menerima tantangan ini. Kapan dan di mana? Donggong Taiking sangat marah sehingga ekspresinya berubah menjadi senyum sinis. 3 hari kemudian, menjelang pagi. Kami akan menahannya di sana. King Sui menunjuk ke arena besar tidak jauh dari klan aristokrat Istana Timur. Baiklah, saya terima. Aku akan membiarkanmu hidup selama 2 hari lagi. Donggong Taiking mengatupkan giginya karena marah. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di daerah sekitarnya. Berita duel Donggong Taiking dengan seseorang tidak diragukan lagi merupakan berita besar. Berita ini segera menyebar dengan cepat. Duel itu sakral. Setelah duel telah diatur, tidak ada yang bisa menghentikannya atau mengubahnya kecuali seseorang menyerah atau kedua belah pihak mencapai kesepakatan lain. Jadi, duel King Sui dengan Donggong Taiking adalah sesuatu yang pasti. Bahkan Ye Guyan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Lebih jauh lagi, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain berduel. Bagaimanapun, tidak ada lagi cara untuk mengubahnya karena berita ini sudah menyebar. Selain itu, Donggong Taiking jelas tidak memiliki niat untuk melakukan perubahan apapun. Sudah mengejutkan baginya untuk setuju untuk memegangnya 3 hari kemudian. Dengan kepribadiannya yang biasa, dia baru saja membunuh King Sui di tempat. Gong Qihao saat ini merasa sangat bersalah. Masalah hari ini terjadi karena dia. Pertama kali, begitu. Untuk kedua kalinya, masih begitu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna. Donggong Taiking saat ini sedang menatap King Sui dan yang lainnya dengan main-main. Ekspresinya menghina saat dia berbalik untuk kembali ke klan aristokrat Istana Timur, tertawa sembrono saat dia pergi. King Sui, mengapa kamu melakukan ini? Ye Guyan menghela nafas dengan lembut. Saya tidak tahan dengan sikapnya yang arogan. Dia bertindak terlalu jauh dalam menindas orang lain. King Sui berkata dengan marah. Meskipun orang seperti ini tidak akan menyebabkan King Sui terlalu marah, dia sangat membenci. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah seseorang yang akan dia bunuh cepat atau lambat. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. King Sui tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Donggong Taiking pada hari kedua setelah dia tiba di klan Ye dan ketika dia baru saja keluar untuk melihatnya. Itu benar-benar kebetulan. Meskipun dia sudah berada di benua penglihatan selatan untuk waktu yang cukup lama, dia hanya berada di kota Laut Selatan hanya untuk 1 hari. Apakah itu benar-benar alasannya? Ye Guyan menatap King Sui dengan curiga. Tentu saja, aku terlalu gegabah dan menyebabkan masalah bagi kalian semua. Apa lelucon? Tidak mungkin bagi King Sui untuk berbicara tentang alasan sebenarnya. Waktunya belum tepat. Selain itu, tidak perlu membicarakannya. Kamu tidak menyebabkan masalah dari kami. Namun, apa yang akan Anda lakukan tentang duel 3 hari kemudian? Emosi Ye Guyan kacau balau. Dia telah menyelamatkan saudara perempuannya dan dia berhutang budi padanya. Masalah hari ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia tapi. Saudaraku, aku mengecewakanmu. Gong Qihao memukul kepalanya sendiri dengan tangannya dalam penyesalan. Saudara Hao, kami adalah saudara. Apa artinya ini? Jika saya jadi Anda, ketika saya menghadapi situasi seperti itu, apakah Anda akan berdiri di samping dan menonton? King Sui meraih pergelangan tangan Gong Qihao. King Sui tidak merasa bersalah karena mengatakan ini sama sekali. Meskipun dia memiliki dendam dengan klan aristokrat Istana Timur, bahkan tanpa itu, dia akan melakukan hal yang sama. Donggang Taiking terus mempermalukannya sejak awal. Orang seperti ini harus dibunuh. Gong Qihao sekarang sangat berbeda dari dirinya yang bersemangat sebelumnya. King Sui bisa memahami ini. Ini normal setelah bertemu orang seperti Donggong Taiking dan harus merendahkan diri demi kelangsungan hidup, bahkan sampai tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya. Nona Ye, ayo lanjutkan. Kami hanya berjalan sebentar, jika kami tidak terus bergerak, tidak mungkin selesai hari ini.
King Sui tersenyum pada Ye Guyan. Meskipun Ye Guyan tidak dapat melihat melalui kekuatan King Sui, dia merasa bahwa tidak mungkin bagi King Sui untuk menang atas Donggong Taiking. Selanjutnya, masih ada orang lain di klan Istana Timur. Belum lagi mengalahkan Donggong Taiking, bahkan jika dia berhasil melakukannya, tidak mungkin dia bisa terus hidup. Ye Guyan memahami klan aristokrat Istana Timur dengan baik. King Sui tidak akan memiliki akhir yang baik. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa pergi jauh. Dia merasakan gejolak di hatinya tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Berhentilah berpikir terlalu banyak, itu akan baik-baik saja. King Sui dengan lembut menghibur Ye Guyan. Ye Yan berdiri di samping dan mengerutkan kening, menatap King Sui dengan meminta maaf, saya telah menyakiti paman. Dia merasa bahwa jika dia tidak bertemu King Sui, dia tidak akan datang ke kota Laut Selatan dan bertemu Donggong Taiking. Dengan demikian, konflik yang mengarah pada duel ini tidak akan terjadi. Yan petik terbalik kalian semua tidak bisa disalahkan. Ini urusanku. King Sui berkata dengan ambigu. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin orang lain merasa kesal. Akhirnya, Ye Guyan memberitahu Gong Qihao, kamu harus kembali dulu. Biarkan aku yang menangani ini. Guyan, kembali. Ye Guyan berkata dengan lembut. Gong Qihao menggigit bibirnya sebelum berbalik untuk melihat King Sui dengan meminta maaf, aku akan datang dan menemukanmu nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, membawa orang-orangnya bersamanya. Paman, mari kita kembali dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ye Yan hampir menangis. Itu juga bagus. King Sui hanya bisa tersenyum dan menjawab. Dia telah melihat ekspresi Ye Yan dan juga memperhatikan bahwa Ye Guyan tidak berminat untuk terus berkeliling. Hai, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Apakah Anda berani dan kuat atau apakah Anda hanya seorang idiot yang bodoh? Saat mereka berjalan, Ye Guyan berkata kepada King Sui. Mana yang lebih kamu sukai? King Sui tersenyum lembut pada Ye Guyan. Tentu saja aku berharap kamu berani dan kuat. Ye Guyan menatap King Sui dengan kesal. Sebenarnya, dia sedikit marah pada King Sui. Masalah hari ini bisa diselesaikan hanya dengan diam dan menahannya. Ada banyak orang yang baru saja mengalami klan Istana Timur. Tidak aneh jika mereka juga melakukannya. Lebih jauh lagi, berdasarkan sikap Donggong Taiking, dia dapat mengatakan bahwa klan Istana Timur tidak memiliki banyak hubungan baik dengan orang-orang. Meskipun mereka mungkin memiliki beberapa sebagai teman, King Sui tidak takut pada mereka. Pembantu klan Istana Timur pasti tidak akan sekuat klan Istana Timur. Dengan demikian, masalah pemberantasan klan Istana Timur akan terselesaikan. King Sui memutuskan untuk memulai dengan masalah hari ini. Ia berharap hal itu bisa berjalan dengan lancar. Ketika dia mengembalikan klan Ye, mereka bertemu dengan Chang Wuya dan yang lainnya. Mereka melihat ekspresi cemberut Ye Guyan serta ekspresi pahit Ye Yan. Namun, ekspresi King Sui tampaknya tidak berubah. Chang Wuya dengan bingung menatap King Sui, ada apa? Apa yang terjadi? 3 hari kemudian, aku akan berduel dengan Donggong Taiking di Jalan Dewa Bela Diri. Meskipun suaranya tidak keras, beberapa orang yang lewat di klan Ye mendengarnya, menyebabkan mereka berhenti di jalurnya, merasa terkejut dan benar-benar bingung. Chang Wuya dan Fei Wuji juga langsung tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa King Sui ingin bertarung melawan klan Istana Timur, mereka tidak berharap dia mengambil tindakan begitu cepat. Bai Gui masih sangat tenang. Dia mengembangkan cara pembunuhan, yang mengharuskannya memiliki hati yang kuat. Dia tidak akan mudah terkejut dan memiliki daya tahan dan kemampuan penerimaan yang kuat. Saat beberapa dari mereka berbicara, mereka menuju ke aula besar. Yaner, tolong pergi dan buat kakek gila. Ye Guyan berhenti dan memberitahu Ye Yan. Ye Yan menatap kosong sejenak sebelum pergi. King Sui melihat ekspresi tertekan Ye Guyan dan merasakan kehangatan di hatinya. Bagaimanapun, dia khawatir karena masalahnya. Nona Ye, saya sudah mengatakan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. King Sui berkata dengan serius kepada Ye Guyan. Aku benar-benar ingin tidak mengkhawatirkanmu. Namun, saat ini saya merasa bahwa itu akan menjadi harapan yang berlebihan untuk berharap bahwa saya tidak perlu khawatir tentang Anda. Ye Guyan memandang King Sui dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin dilakukan Nona Ye? King Sui bertanya karena penasaran. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Saya bermaksud agar Anda melanggar janji Anda. Ye Guyan berkata dengan ekspresi kesepian setelah berpikir sejenak. Mengingkari janjiku. Bagaimana? Meskipun ini pertama kalinya saya mengunjungi Donggong Taiking, saya tahu dia tidak akan melepaskan saya. King Sui memandang Ye Guyan dan berkata. Sebenarnya,
Dia punya motif melakukan ini. Begitu dia mencapai motifnya, dia pasti akan melepaskan kita. Ye Guyan sedikit mengernyit. Motif. Ada hubungannya denganmu. King Sui menatap Ye Guyan dengan bingung saat dia bertanya. Donggong Taiking selalu ingin aku menikah dengannya. Jika saya menyetujuinya, dia akan melupakan masalah antara Anda dan dia. Namun, yang terbaik adalah Anda segera pergi. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Ye Guyan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, seolah-olah dia telah berjuang dengan keputusan ini. King Sui terkejut. Mungkinkah dia berniat menyalahkan dirinya sendiri untuknya? Dia memang mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan pergi sejauh ini. Pada saat ini, King Sui merasa sangat bersalah. Namun, semuanya baik-baik saja. Terlepas dari situasinya, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia tersenyum lembut pada Ye Guyan, saya lebih baik memilih untuk mati daripada membiarkan Anda menikah dengan pria seperti itu sehingga saya bisa hidup. Aku tidak melakukan ini untukmu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini untuk keyakinan saya. Anda menyelamatkan saudara perempuan saya berhutang budi kepada Anda untuk itu. Sekarang Anda berada di tempat yang sulit, saya secara alami harus membantu Anda, terlepas dari harganya. Ye Guyan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika saya mengatakan bahwa tujuan saya datang ke kota Laut Selatan adalah untuk membasmi klan Istana Timur? Apakah kamu akan percaya padaku? King Sui berkata setelah mereka duduk. King Sui sekarang tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan ini. Hal-hal sekarang telah sampai pada titik di mana dia harus mengungkapkannya. Ye Guyan tidak perlu memikul beban yang begitu besar dan berat. Ye Guyan menatap kosong untuk beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya pada King Sui. Jika kamu mengatakan itu sejak awal, aku mungkin akan mempercayaimu. Bahkan ketika kamu menyarankan duel itu, aku curiga. Namun, saya tidak percaya Anda sekarang. Ye Guyan terus menggelengkan kepalanya saat dia melihat King Sui. AST 761 Tetua Gila Klan Ye, murid iblis, Nona Ye, terlepas dari apapun yang saya lakukan selanjutnya, ini bukan sesuatu yang harus Anda tanggung. Ketika saya membawa Yan Petik terbalik kembali, saya tidak punya niat lain. Saya tidak tahu keadaannya saat itu. Saat ini, saya tidak berpikir ingin Anda melakukan apapun untuk saya. Namun, saya masih sangat berterima kasih kepada Anda, karena Anda telah memberitahu saya tentang banyak hal penting. King Sui tersenyum ketika dia menceritakan segalanya padanya karena dia merasa itu tidak lagi penting lagi. Dia tidak ingin berbohong kepada orang seperti Ye Guyan karena King Sui tidak ingin dia menanggung semua tekanan ini. Dia sudah menanggung terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Ketika Ye Guyan mendengar kata-kata King Sui, matanya menjadi cerah. Namun, dia berkata, kekuatanmu terlalu berbeda dari klan aristokrat Istana Timur. Apakah Anda memiliki dukungan? Petik 2. Tidak, hanya aku. Namun, saya ingin tahu tingkat kemampuan yang tepat dari orang terkuat di klan Istana Timur. King Sui berkata setelah berpikir sebentar. Pada saat ini, Ye Yan dan seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping masuk. Rambut lelaki tua itu sangat berantakan tetapi tidak kotor. Pakaiannya yang compang camping juga tidak terlihat kotor tetapi itu membuat orang merasa bahwa dia gila. Kakek gila. Ye Guyan segera berdiri dan menyapanya sebelum memberi isyarat agar dia duduk. Yang lain secara alami juga berdiri. Namun, ketika semua orang telah duduk, King Sui terus berdiri. Pada saat ini, dia tahu mengapa Ye Guyan menyuruh Ye Yan mengundang orang tua ini. King Sui tidak bisa merasakan tingkat sebenarnya dari kemampuan orang tua itu. Namun, dia yakin bahwa lelaki tua ini sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Ye Guyan. Akhirnya, King Sui mengerti bagaimana Ye Guyan mampu mempertahankan klan Ye di kota Laut Selatan terlepas dari tingkat kemampuannya. King Sui perlahan duduk. Nak, kamu mencapai situasi yang tidak dapat didamaikan dengan klan aristokrat Istana Timur. Suara lelaki tua itu sangat serak tetapi sangat kuat. Kakek gila, kamu sudah tahu tentang itu. Ye Guyan berkata dengan lembut. Aku sudah menyadarinya. Saat lelaki tua itu mengatakan itu, dia mengarahkan pandangannya ke King Sui. Karena posturnya yang bungkuk dan rambutnya yang acak-acakan, King Sui tidak bisa melihat dengan jelas penampilan lelaki tua itu sebelumnya. Sekarang dia melihatnya, King Sui terkejut. Wajah, hidung, mulut, dan kulitnya normal. Namun, matanya, mereka benar-benar hitam legam. Tidak ada warna putih di dalamnya sama sekali. Murid iblis. Legenda mengatakan bahwa orang dengan mata seperti ini memiliki kekuatan iblis yang sangat kuat. Mereka akan dapat melihat gambaran langkah lawan mereka selanjutnya. Itu adalah kekuatan yang sangat ajaib.
Selanjutnya, kecepatan serangan lawan akan tampak berkurang beberapa kali di mata mereka. Ini setara dengan mengurangi kecepatan lawan. Adapun kemampuan lain dari murid iblis, King Sui tidak menyadarinya. Ketika dia melihat sepasang mata aneh ini, dia terkejut. Adapun lelaki tua itu, dia tercengang ketika melihat King Sui. Sesaat kemudian, dia tertawa. Tawa itu ditambah dengan mata hitam itu tidak menjijikkan tetapi bisa menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Haha, anak muda, apakah kamu dari benua Green Cloud? Orang tua itu memandang King Sui saat suaranya yang serak terdengar. Memang, senior, untuk seseorang yang berasal dari benua Green Cloud, Anda adalah pemuda dengan potensi terbesar yang pernah saya lihat. Ada kekuatan tak dikenal yang bersemayam di dalam tubuh Anda. Aura Anda sangat lurus, mengandung energi paling murni dari langit dan bumi, mampu mengatasi setiap rintangan. Saya sebenarnya tidak dapat melihat melalui Anda. Orang tua itu tersenyum. Ye Guyan tercengang. Orang tua ini adalah pilar dari klan Ye. Ini baru kedua kalinya dia memuji seseorang. Yang pertama adalah Tantai Suan dari klan aristokrat Tantai, dia yang kedua. Bahkan Donggong Taiking tidak mendapatkan pujian apapun darinya. Apa artinya ini? Namun, Ye Guyan menggelengkan kepalanya dan menolak apa yang baru saja dia pikirkan. Di dunia 9 benua, di antara generasi muda, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Tantai Suan, yang memiliki teratai iblis pembersih dunia. Setidaknya untuk saat ini, dia belum pernah mendengarnya. Bisakah King Sui dibandingkan dengan dia? Kakek gila, apa yang harus kita lakukan? Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Ye Guyan menatap lelaki tua itu dan bertanya. Nak, percayalah pada kata-kata kakek gila. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. King Sui akan baik-baik saja untuk saat ini. Sebarkan berita tentang duel Donggong Taiking di mana-mana. Semakin banyak orang yang tahu, semakin baik, lelaki tua itu tersenyum lembut sambil berkata. Ye Guyan tidak bodoh, sebenarnya, dia sangat pintar. Orang yang paling dia hormati adalah Elder Crazy ini. Dia merasa bahwa lelaki tua ini maha kuasa. Di matanya, terlepas dari betapa sulitnya sesuatu, lelaki tua ini akan memiliki solusi terbaik untuk itu. Namun, untuk masalah ini dengan klan aristokrat Istana Timur, dia tidak mengharapkan solusi yang baik dari lelaki tua itu. Dia juga tidak mengharapkan dia untuk membasmi klan aristokrat Istana Timur karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tujuannya memanggilnya adalah untuk membahas masalah ini. Orang tua itu harus menyadari orang terkuat di klan aristokrat Istana Timur dan tingkat kemampuannya. Solusi terbaik adalah dia menikah dengan klan Istana Timur. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, kata-kata lelaki tua itu membuatnya terkejut. Kata-kata lelaki tua itu sangat jelas. Tidak akan ada masalah dalam pertarungan King Sui dengan Donggong Taiking. Dengan menyebarkan berita, itu akan mencegah klan Istana Timur membunuhnya. Sebenarnya, tanpa klan Ye yang menyebarkan berita, itu sudah menyebar kemana-mana. Kebanyakan orang akrab dengan Donggong Taiking. Meskipun mereka tidak menyukai orang yang sombong dan lalim ini, kekuatannya tidak diragukan lagi. Sekarang seseorang tiba-tiba menantang Donggong Taiking, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran? Selanjutnya, itu adalah seorang pemuda yang menantangnya. Bahkan banyak yang berharap pemuda ini bisa mengalahkan Donggong Taiking. Banyak dari mereka menderita penghinaan dan ejekan Donggong Taiking. Mereka tidak berani mengatakannya tetapi mereka membencinya sampai ke tulang. Pada saat ini, di Manor Abu-Abu di Martial God Street, seorang pria parubaya berjalan ke halaman belakang. Ada seorang lelaki tua di paviliun menikmati secangkir anggur sendirian. Perawakannya tinggi dan kokoh dan dia memiliki kumis dan rambut panjang, memberikan kesan kekuatan. Pria itu tersenyum ketika dia berjalan mendekat, kakek. Duduklah, aku tahu kamu akan datang hari ini. Apakah ini soal duel Donggong Taiking dengan seorang pemuda? Pria tua itu berkata tanpa mengangkat kepalanya. Memang, latar belakang pemuda itu tidak begitu jelas. Yang saya tahu adalah bahwa dia tinggal di klan Ye. Dia justru berani menantang Donggong Taiking untuk bertarung, alangkah serunya. Namun, Ye Guyan mencoba menghentikannya dan bahkan Gong Qihao mencoba mencegah duel itu terjadi. Pemuda ini seharusnya tidak sebanding dengan Donggong Taiking. Pria itu tersenyum dan dia duduk. Song Yang, beberapa hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bahkan aku tidak bisa mengatakan dengan jelas kali ini. Namun, orang yang berani menantang Donggong Taiking adalah orang bodoh atau jenius. Menurutmu dia yang mana? Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Wu Ma Song Yang. Donggong Taiking sudah memiliki reputasinya selama lebih dari 10 tahun. Pada dasarnya semua orang di Southern City tahu tentang dia. Jadi,
Jika ada orang di Southern Sea City yang berani menantangnya, mereka akan termasuk dalam salah satu dari dua kategori. Namun, saya mendengar bahwa pemuda ini berasal dari benua Green Cloud. Dia tampaknya menjadi eksistensi yang sangat kuat di sana, seorang jenius yang super. Apakah Anda pikir dia datang ke benua penglihatan selatan dengan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Uya Songyang berkata setelah berpikir sejenak. Meskipun benua Green Cloud adalah benua terlemah di antara 9 benua, apakah menurut Anda pemikiran seseorang yang dapat menaklukkan benua akan begitu sederhana? Bahwa dia tidak menyadari inferioritas benua Green Cloud. Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang pintar sementara yang lain bodoh. Orang tua itu tidak senang ketika dia mengatakan ini, memelototi pria itu. Ya, memang, kakek benar. Meskipun Donggong Taiking yang tidak berotak itu memiliki beberapa kemampuan yang layak, dengan karakternya itu, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Ini hanya masalah apakah seseorang ingin bergerak atau tidak. Uma Songyang buru-buru tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu dalam suasana hati yang baik. Apakah Anda membuat terobosan?" Orang tua itu memandang Uma Songyang dan tersenyum. "Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakek, Marrow Nibbling Poison Gu memiliki terobosan." Uma Songyang berkata dengan gembira. "Bagus. Meskipun Anda tidak sebanding dengan putri surgawi klan aristokrat Tantai yang arogan, Anda tidak boleh kalah dengan Donggong Taiking." Orang tua itu tersenyum. "Aku sedikit lebih tua darinya. Ini bukan masalah. Untuk mencapai tingkat kemampuan ini dalam perbedaan 8 hingga 10 tahun bukanlah hal yang buruk. 10.000 racun Gu, yang kami asuh lebih kuat menuju tahap selanjutnya. Selain itu menjadi lebih berbahaya. Anda harus tahu bahwa kekuatan Gu di tubuh Anda sangat kuat." Orang tua itu merasa sangat bangga ketika dia berbicara tentang teknik rahasia klan Wuma. Kakek, aku akan melakukan yang terbaik." Uma Songyang tersenyum. Kamu harus melihat duel itu. Mungkin kamu bisa belajar sesuatu." Orang tua itu tersenyum dan berkata setelah berpikir sejenak. Aku tahu. Bagaimana saya tidak pergi ke acara yang begitu menarik? Akankah kakek pergi juga? Ini akan sangat ramai pada hari itu. Selanjutnya, itu terjadi di Jalan Dewa Bela Diri. Uma Songyang berkata dengan antisipasi. "Aku harus pergi. Orang-orang tua itu mungkin akan pergi juga. Pada saat itu, kita bisa minum teh bersama." Pria tua itu menghabiskan isi cangkirnya dalam satu tegukan. Duel 3 hari kemudian pasti sangat seru. Di lantai atas Martial Gatin, ada beberapa pemuda yang minum anggur. Salah satu pemuda, yang tampan dan berambut perak, tertawa dan berkata, "Kenapa? Tuoba Dasau sangat menyayangi pemuda itu," kata seorang pria yang sedikit lebih tua di seberang meja. Pria ini juga sangat tampan tetapi memiliki bekas luka yang menarik perhatian di wajahnya, memberinya suasana yang lebih kejam. "Aku sangat menyayanginya karena Ye Guyan. Ku Jiao, menurutmu siapa yang akan menang? Haruskah kita bertaruh?" Pria bernama Tuoba Dasou tersenyum. "Bagaimana kita bertaruh? Hitung kami juga." Seorang pemuda berpakaian hitam menyela. "Baiklah, kita akan bertaruh pada pemenang duel, Donggong Taiking atau pemuda itu. Jika pendapat kita semua sama, maka taruhannya batal. Jika mereka berbeda, maka kita akan bertaruh untuk itu." Pemuda berambut perak itu tersenyum sambil berkata, "Siapa yang akan dipertaruhkan Tuoba Dasau?" Ku Jiao tersenyum ketika dia bertanya. "Aku bertaruh Donggong Taiking akan kalah." "Saya mohon berbeda, saya bertaruh pada Donggong Taiking yang menang." Ku Jiao tersenyum. Dari 4 orang yang tersisa, hanya pemuda berpakaian hitam yang setuju dengan Tuoba Dasau. Sisanya bertaruh pada kemenangan Donggong Taiking. Yang kalah akan mentraktir pemenang selama 3 hari di Lunar Mist Court. Sepakat. Beberapa dari mereka tertawa dengan belak-belakan dan terus terang sambil terus minum. Lunar Mist Court adalah rumah bordil terbaik di daerah itu. Ketika mereka sedang makan, King Sui menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak hidangan di atas meja. Dia memandang Ye Guyan. King Sui merasa bahwa ini mirip dengan makanan terakhir para narapidana di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka dieksekusi, mereka akan diberikan makanan terakhir yang enak. Meskipun dia tidak merasa seperti dia akan dieksekusi, kebanyakan orang akan berpikir itu masalahnya. "Apakah Nona Ye menyiapkan makanan yang begitu mewah karena kamu pikir aku akan mati? Ada terlalu banyak untuk dimakan, itu akan sia-sia." Ketika King Sui melihat ini, dia merasa ingin tertawa. AST 762 Klan Aristokrat Istana Timur, ahli dengan kekuatan 7 bintang. Mendengar kata-kata King Sui, Ye Guyan tersenyum tidak wajar, membuat King Sui terpesona. Gadis ini benar-benar takut dia akan dibunuh. Memikirkannya,
Dia membiarkannya memakan semua makanan lezat yang tersedia. King Sui tidak berdiri pada upacara dan mencoba untuk makan lebih banyak. Ye Guyan bahkan membuat pengecualian dan membantunya memilih beberapa hidangan, membuatnya merasa kewalahan. Sangat jarang bisa menerima perlakuan seperti itu, untuk seorang wanita seperti dia membantu mengambilkan piring untuk seorang pria. Ayo, King Sui, dapatkan lebih banyak. Ye Guyan sendiri tidak makan banyak dan hanya mengambil makanan untuk King Sui sepanjang waktu, menyebabkan dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia mengambil sumpitnya dan mengisi mangkuknya dengan makanan yang menurutnya terlihat enak. Kamu juga makan. Bukankah masih ada beberapa hari lagi? Aku masih bisa makan. Makan malam berakhir hanya dalam 30 menit. Kali ini, pria tua yang Ye Guyan panggil sebagai kakek gila juga hadir. Suasana menjadi agak mencekam. Namun, kehadiran lelaki tua itu yang menenangkan banyak orang. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah pilar klan Ye sementara Ye Guyan adalah pilar masa depan. Senior, apakah kamu tahu level orang terkuat di klan aristokrat Istana Timur? King Sui bertanya kepada lelaki tua itu setelah sisa makanan dibersihkan dan teh kelas atas disajikan. Karena klan aristokrat Istana Timur dapat dianggap sebagai salah satu klan bangsawan yang hebat, mereka secara alami memiliki poin kuat. Meskipun orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur sombong dan angkuh, bakat anggota mereka masih cukup kuat. Generasi lama masih kuat dan generasi baru ahli yang kuat juga telah muncul. Setidaknya, saat ini, klan aristokrat Istana Timur masih bisa mengimbangi. Saya tidak yakin tentang orang terkuat yang mereka miliki sekarang karena saya tidak melakukan kontak dengan mereka selama bertahun-tahun, tetapi seharusnya kekuatannya sekitar 7 bintang. Orang tua itu memikirkannya dan berkata. Mendengar ini, King Sui tidak tahu harus merasa apa. Ini sesuai harapannya karena Donggong Tai King sudah memiliki kekuatan 3,5 bintang. Bahkan Ye Guyan memiliki sedikit lebih dari 3 bintang kekuatan. Meskipun dia hanya setengah bintang lebih lemah dari Donggong Tai King, celah ini cukup untuk membuat kemampuan mereka tampak seperti dunia yang terpisah. Kekuatan 7 bintang, King Sui memikirkan Ki Kaisar, jimat surgawi, mata emas berapi-api, kaki gajah perkasa dari gajah raksasa berlian, serta beberapa binatang iblis kuat lainnya yang dimilikinya. Kaisar Langit Ratu Lebah sekarang menjadi binatang iblis kelas 6 Martial Saint. Namun, dia tidak yakin dengan kehebatan Poison Killer Sting. King Sui merasa bahwa ada batasan kemampuan Kaisar Giok Ratu Lebah untuk menurunkan kemampuan target, dan batasan itu adalah tingkat keberhasilannya. Itu tidak sombong seperti Mighty Elephant Storm. Memikirkan hal ini, King Sui merasa bahwa dia masih bisa melawan. Terlebih lagi, ketika dia pertama kali tiba di sini, dia tidak menyangka bahwa binatang iblisnya tiba-tiba bisa naik berkali-kali lipat. Pada saat yang sama, dia juga tidak menyangka klan aristokrat Istana Timur begitu kuat. Karena itu, dia masih memiliki peluang yang cukup tinggi. Karena dia akan bertarung sendirian, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kali ini, tidak hanya binatang iblisnya yang diperkuat oleh banyak lipatan, bahkan kemampuannya tiba-tiba meningkat banyak untuk mencapai lebih dari 1 bintang kekuatan. Kemampuannya untuk menerima pukulan juga jauh lebih tinggi. Faktor lainnya adalah injakan gajah perkasa Diamond Gigantic Elephant. Karena seberapa kuat Diamond Gigantic Elephant, kehebatan Mighty Elephant Storm telah mencapai tingkat kekuatan 7 bintang yang menakutkan, membuat King Sui sangat gembira. Saat dibutuhkan, dia bisa menggunakan Mighty Elephant Storm untuk membunuh atau menghentikan lawannya. King Sui, dengarkan aku, jangan berkelahi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kalian bisa pergi dengan selamat. Ye Guyan mengerutkan kening, menatap King Sui. Jangan berkelahi, dan membiarkanmu menikah dengan Donggong Tai King itu. King Sui menatap Ye Guyan dengan lembut dan berkata. Pria tua itu hanya duduk di sana dengan tenang dan menyesap tehnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Guyan terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Dia tahu bahwa para pembudidaya memiliki harga diri mereka dan jika dia menyusut kembali sekarang, itu akan meninggalkan dampak yang tidak dapat dibatalkan padanya. Jika kamu menyukai Donggong Tai King itu, aku bisa menyerah pada pertarungan, atau aku bisa menyelamatkan nyawanya. King Sui tersenyum dan menatap Ye Guyan. King Sui, berhenti mencoba menghiburku. Saya tidak bisa membuat diri saya merasa bahagia. Ye Guyan berkata dengan sedih. Aku serius. Saya harap kalian bisa keluar dari ini. Saya berterima kasih jika kalian dapat membantu saya merawat mereka. Aku bisa menyelesaikan ini sendiri. King Sui memikirkannya dan berkata. Bahkan dia merasa sulit untuk mengatakan ini. Berhenti bercanda. King Sui, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ye Guyan mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas.
Tentu, tapi kamu tidak diizinkan menikah dengan pria dari klan aristokrat Istana Timur. King Sui tersenyum dan berkata, King Sui, aku tidak ingin melihatmu menjadi janda. King Sui berkata dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Ye Guyan mencaci King Sui secara tidak wajar. Baiklah, baiklah. Las, dengarkan King Sui kali ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mari kita fokus pada pertarungan dulu. Pria tua itu berkata perlahan. Kakek gila, percaya padaku. Las, kamu sangat pintar, tetapi kamu masih belum mengenal King Sui dengan baik. Sebenarnya, Anda akan mengerti jika Anda memikirkannya. Suara tawa kecil lelaki tua itu terdengar. Baiklah, anak muda, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Anda harus melakukan yang terbaik dalam pertarungan ini. Meskipun lelaki tua ini tidak banyak, saya masih memiliki pengaruh. Setelah mengatakan bagiannya, lelaki tua itu berdiri dan mulai pergi. King Sui dengan cepat berdiri, terima kasih, Tuan Tua. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan ini. Semuanya diputuskan. Meskipun Ye Guyan masih agak ragu, dia memilih untuk mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menaruh kepercayaannya pada King Sui. Aku akan melihat Martial God Street. Nona Ye, bagaimana kalau bergabung denganku? King Sui tersenyum dan berkata. Kamu masih pergi. Ye Guyan berkata dengan terkejut. Ayo pergi. Tidak ada yang akan datang untuk mencari masalah dalam 3 hari ini. King Sui tersenyum dan berkata. Jika kamu masih memiliki mood untuk itu, ayo pergi. Suasana hati Ye Guyan tidak begitu baik, tetapi dia melihat bahwa suasana hati King Sui tampaknya sangat baik. Kali ini, hanya King Sui dan Ye Guyan yang pergi. King Sui sesekali mengajukan pertanyaan dan Ye Guyan akan menjawabnya. Namun, dia tidak semeriah hari sebelumnya. Kau sangat mengkhawatirkanku. Melihat bagaimana Ye Guyan, King Sui tersenyum dan menggoda. Kamu bermimpi. Saya tahu Anda merasa berhutang budi kepada saya karena saya membawa Yaner kembali. Anda tidak berhutang apapun kepada siapapun. Saya tidak berencana untuk mendapatkan bayaran karena membawa Yaner kembali. Selain itu, apakah saya orang yang sembrono dan tidak punya otak? King Sui tersenyum dan berkata tanpa daya. Sedikit, King Sui, keduanya terus mengobrol dan suasana menjadi ringan. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan Dewa Bela Diri. Ketika mereka berjalan melewati klan aristokrat Istana Timur, mereka tidak melihat siapapun keluar. Sangat cepat, mereka telah tiba di arena terbesar di Jalan Dewa Bela Diri. Saat ini, ada 2 orang di dalamnya, terlibat dalam pertarungan sengit. Ada banyak orang di bawah, berteriak dan bersorak untuk mereka. Itu sangat hidup. Pertempuran saat ini adalah antara 2 pemuda. Salah satunya mengenakan pakaian berwarna merah darah sementara yang lain mengenakan pakaian berwarna putih salju. Mereka berdua tampaknya berusia 30-an, mendekati 40 tahun. Yang membuat King Sui heran adalah salah satu dari mereka adalah Martial Saint dasar sementara yang lain adalah Martial Saint kelas 10. Meskipun Jalan Dewa Bela Diri adalah tempat berkumpulnya yang terkuat di daerah itu, bukankah ada terlalu banyak orang jenius di sekitarnya? Apakah kamu heran bahwa keduanya di atas sana sangat kuat? Ye Guyan tersenyum dan bertanya pada King Sui. Itu benar. Jika bukan karena orang-orang di sekitar yang tampak sangat normal, saya akan ragu apakah saya salah melihat. Sejak awal, saya sangat tercengang ketika mendengar tentang Tantai Suan dari klan aristokrat Tantai. Dan kemudian aku bertemu denganmu, lalu ada juga Donggong Taiking. King Sui benar-benar tercengang. Kedua pertempuran itu adalah generasi muda dari klan Ku dan klan Gaoyang. Mereka juga dianggap junior yang lebih menonjol dan terkenal di Martial God Street. Mereka suka berdebat dengan orang lain di sini dan berhubungan baik dengan Donggong Taiking. Klan mereka juga sangat dekat dengan klan aristokrat Istana Timur dan bahkan terkait dengan pernikahan pada generasi kakek mereka. Oleh karena itu, ketiga klan juga dianggap terkait dengan pernikahan. Ye Guyan dan King Clan berdiri agak jauh dari arena, menyaksikan pertempuran sengit. Tidak ada ruang untuk membandingkan antara Martial Saint kelas 10 dengan Martial Saint dasar. Keduanya hanya berdebat, dan lebih dari memasang pertunjukan. Sikap mereka yang tampak megah membuat penonton bersorak. Oh, keduanya benar-benar berbakat. Meskipun mereka masih tidak sebanding dengan Nona Ye dan Donggong Taiking, mereka sudah jarang ditemukan. King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap kedua pemuda itu. Lalu bagaimana jika dibandingkan denganmu? Ye Guyan tersenyum dan menatap King Sui. Kurasa aku harus sedikit lebih baik dari mereka. King Sui tertegun sejenak sebelum dia menguatkan dirinya untuk mengatakan ini. Dia tahu apa yang akan dikatakan Ye Guyan.
Haha, lalu bukankah kamu memuji dirimu sendiri? Ye Guyan tertawa pelan dan berkata. Saat King Sui tidak tahu harus berkata apa, sebuah suara terdengar, Nona Ye, Anda juga di sini. Orang di sampingmu harus menjadi orang yang bersaing dengan Tuan Muda Donggong. King Sui mendongak untuk melihat bahwa itu adalah pria muda dengan pakaian berwarna merah darah. Penampilannya yang tampan memiliki sedikit kegenitan karena pakaiannya, menyebabkan King Sui merasa sedikit tidak nyaman. Apalagi pemuda berbaju putih itu sudah tidak terlihat. Kata-kata pemuda itu menyebabkan banyak kepala menoleh ke arah mereka. Banyak orang semakin dekat dengan King Sui, ingin melihat orang yang berani menantang Donggong Taiking. Jadi dia yang akan menantang Donggong Taiking. Meskipun pemuda ini terlihat lebih tampan daripada Donggong Taiking, ketika berkelahi, itu bukan masalah siapa yang lebih tampan. Sepertinya ada masalah dengan kepalanya. Mengapa dia tidak menghargai hidupnya? Saya merasa bahwa pemuda ini memiliki potensi. Seorang pemuda berkata. Bagaimana kamu merasakannya? Seseorang bertanya segera. Lihat seberapa dekat dia dengan Nona Ye. Orang seperti apa Nona Ye? Dia bahkan tidak menyukai Donggong Taiking tetapi menyukai pemuda ini. Menurutmu apa alasannya? Pemuda itu merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Itu sulit untuk dikatakan. Mungkin pemuda ini pandai diranjang. Siapa yang bilang? Apakah Anda mencari kematian? Katakan sekali lagi jika kamu berani. Itu benar. Bunuh dia. King Sui melihat ekspresi tidak wajar Ye Guyan dan tahu bahwa dia telah mendengar apa yang mereka katakan. Ada banyak suara yang membela Ye Guyan juga. Sepertinya ada cukup banyak orang yang menyukai dan mengagumi wanita ini. AST 763 Klan Aristokrat Tantai, 3 hari berlalu. Ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya. King Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk acupoin lingtai Ye Guyan sebelum dia maju selangkah dengan senyum di wajahnya. Ketukan King Sui tidak lagi membuat Ye Guyan merasa tertekan seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa tidak nyaman tetapi dia tidak tahu apakah itu karena marah atau malu. Sekarang, dia tidak bisa merasakan sensasi itu. Aku Kuruni, dan aku ingin bertanding denganmu. Pria muda itu berkata dengan suara yang jelas dan kuat saat dia melihat ke arah King Sui. Suaranya tidak terlalu keras tetapi memiliki efek yang menembus. Kuruni ramah dengan Donggong Taiking dan sangat mengaguminya. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk Donggong Taiking ketika dia mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang akan menantangnya. Dia datang ke sini hari ini untuk bertanding dengan Gao Yangtian, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Ye Guyan dan pemuda yang menantang Donggong Taiking itu. Karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan King Sui. Dalam pertempuran, selama kedua belah pihak telah membuat kesepakatan, tidak ada orang lain yang akan mengeluarkan tantangan lain karena akan menyinggung pihak lain. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan, tetapi karena Kuruni dan Donggong Taiking memiliki hubungan dekat, itu adalah cerita lain. Jelas dia mencoba menyedot Donggong Taiking. Teknik bela diri saya hanya untuk membunuh, bukan untuk berdebat. King Sui menatap pemuda itu dan berkata dengan lembut, namun, suaranya cepat namun kuat. Suara keheranan bisa terdengar dari sekitarnya. Jelas, suasana mulai memanas. Aku memikirkan pria muda ini dengan baik. Seorang pria parubaya tertawa dan berkata, Liu Tua, bisakah kamu tidak selalu meniup trompetmu sendiri? Pergi lihat dirimu di cermin. Dia membutuhkanmu untuk memikirkannya dengan baik. Pria parubaya lainnya membalas. Apakah menurutmu pemuda ini akan bertarung dengan Kuruni? Seseorang membawa topik kembali. Sulit untuk mengatakannya. Kuruni ini adalah jenius klanku. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan Donggong Taiking, dia masih merupakan karakter yang sulit ditemukan di antara ratusan ribu orang. Dia adalah masa depan klanku. Pemuda itu mengatakan bahwa dia hanya akan membunuh dan tidak berdebat. Saya pikir akan sulit untuk melakukan pertempuran ini. Seorang lelaki tua berkata perlahan. Bagaimana jika Kuruni bertekad untuk bertarung? Seseorang melanjutkan. Benar, mereka seharusnya tidak berakhir dalam pertarungan, tetapi jika mereka melakukannya, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Klanku pasti akan mengirim seseorang untuk menghentikan pertempuran karena mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah melarang mereka berkelahi habis-habisan dengan orang lain. Orang tua itu tersenyum dan berkata. Pada saat itu, Kuruni berdiri di arena dengan alis berkerut seolah sedang memutuskan sesuatu. Lihat, dia ragu-ragu. Sepertinya memang benar bahwa klanku melarangnya mengambil bagian dalam perkelahian. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahannya saat ini. Orang tua itu tersenyum dan berkata. Menurutmu siapa yang lebih kuat, Kuruni atau pemuda itu?
Seseorang merasa bahwa lelaki tua itu tahu banyak dan tidak bisa tidak bertanya. Saya sudah tua, mata saya tidak sebagus sebelumnya dan tingkat kultivasi saya rendah. Kata lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya. Jangan terlalu rendah hati. Dengan pengalaman Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Ayo, bagikan sedikit saja. Seorang pria muda berkata dengan hormat. Kalau begitu aku hanya akan mengatakan sedikit. Apa menurutmu pemuda itu terlihat bodoh? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin pria yang menurut Nona Ye Guyan baik itu bodoh? Seseorang segera berkata. Bukankah itu menjelaskan semuanya? Orang tua itu tersenyum dan pergi. Tepat ketika Kuruni hendak menyetujui pertempuran sampai mati dengan King Sui, beberapa orang berlari ke arah mereka. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang berteriak ketika dia berlari. Tuan mudaku, Tuan tua ingin Anda segera kembali. Ada sesuatu yang perlu dia diskusikan denganmu. Aku akan mengambil cuti hari ini. Kuruni berkata kepada King Sui dan Ye Guyan sebelum dia melompat dari arena dan pergi. Semua orang tercengang dan melihat bahwa orang tua itu sudah pergi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa lelaki tua itu tahu bahwa pertarungan tidak akan berlanjut sejak awal, bahwa dia benar-benar telah mengalami banyak hal dalam hidup dan dapat melihat di antara banyak hal. Tempat itu menjadi hidup kembali dengan kepergian Kuruni, dengan beberapa orang bergosip tentang bagaimana Kuruni adalah seorang pengecut. Ayo kita lihat di depan. Ye Guyan tersenyum dan pergi bersama King Sui. Kuruni kembali dengan cepat ke Ku Residence dan langsung pergi ke halaman belakang. Di sana, seorang lansia dengan santai berdiri di samping kolam saat dia melihat ikan-ikan berenang dengan bebas. Jika beberapa pemuda dari sebelumnya dapat melihat ini, mereka pasti akan merasa aneh bahwa lelaki tua di kediamanku ini adalah lelaki tua yang sama dari sebelumnya. Kakek, Kuruni berjalan menuju lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Tamparan. Sebuah tamparan keras terdengar dan lelaki tua yang tampak ramah dari sebelumnya sekarang muncul seperti singa yang ganas. Tamparan ini meninggalkan jejak tangan yang jelas di wajah Kuruni. Orang tua ini sebenarnya adalah kakek Kuruni. Tidak heran dia bisa begitu yakin bahwa pertarungan tidak akan berlanjut, karena dialah yang memanggil Kuruni kembali. Kuruni tercengang oleh tamparan itu. Sejak muda, dia telah dimanjakan karena bakatnya dan dia hanya akan menerima tepuk tangan dan pujian. Orang yang paling banyak memuji dan menyayanginya adalah kakeknya. Dapat dikatakan bahwa dia lebih dekat dengan kakeknya dibandingkan dengan orang tuanya. Dari apa yang dia ingat, kakeknya tidak pernah memukulnya dan dia tidak pernah berteriak keras padanya sebelumnya. Namun sekarang, tamparan keras dari lelaki tua itu telah mengejutkannya. Petik terbalik apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Faktanya, lelaki tua itu merasa lebih buruk daripada Kuruni ketika dia memukulnya. Namun, itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan agar Kuruni memahami beberapa hal. Itu karena aku berencana berkelahi dengan seseorang. Kuruni memandang lelaki tua itu dan berkata, aku tidak takut kamu akan berkelahi dengan orang lain. Saya marah karena Anda tidak menggunakan otak Anda. Tidak ada gunanya memiliki pertandingan sparring antara pembudidaya. Namun, Anda tidak menggunakan otak Anda dan akan membuang hidup Anda begitu saja. Apakah Anda pikir Anda pantas untuk dipukul? Pria tua itu menghela nafas dan berkata. Kuruni terkejut dan keringat dingin memenuhi dahinya. Dia berlutut dan berkata, cucu tidak berbakti telah membuatmu khawatir. Bangun. Orang tua itu membantu Kuruni berdiri sebelum melanjutkan, jika kamu bisa mengerti, maka tamparan ini tidak sia-sia. Tujuannya bukan untuk memukul Anda, tetapi untuk membiarkan Anda memikirkan hal-hal ketika Anda menemukan situasi serupa di masa depan. Pikirkan lebih lanjut, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Tidak mudah bagi seseorang atau klan untuk bertahan hidup dan wajar jika ada penghinaan dan ketidakadilan. Mereka yang bisa sukses dalam hidup akan mampu menanggung apa yang orang lain tidak bisa dan bisa beradaptasi dengan segala keadaan. Jika Anda tidak dapat melakukan ini dan juga tidak memiliki dukungan dari kekuatan absolut, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Saya mengerti. Saya mungkin tidak dapat melakukan ini segera, tetapi saya akan mencoba. Terima kasih, kakek. Kamu telah membuatku menyadari banyak hal hari ini. Tamparan lelaki tua itu tidak membuatnya belajar apapun, melainkan mencerahkannya tentang situasi tertentu. Rasanya seperti kamu tiba-tiba mengalami peningkatan rasa kedewasaan ketika akhirnya kamu menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak kamu pahami. King Sui dan Ye Guyan terus berjalan menuju selatan di sepanjang jalan Dewa Bela Diri. Cuaca di Southern Sea City sangat bagus, dengan musim semi sepanjang tahun. Tidak ada yang perlu dikeluhkan kecuali curah hujan yang sering, namun, jarang terjadi hujan lebat. Sebaliknya,
Ada lebih banyak gerimis ringan yang akan memakan waktu lama sebelum seseorang benar-benar basah kuyup. Langit yang cerah beberapa waktu lalu kini berubah sedikit redup, dengan matahari yang tertutup awan gelap. Namun, itu tidak membuat orang merasa tertekan. Gerimis tipis mulai turun dari langit setelah beberapa saat. Lingkungan seperti itu bisa membuat seseorang untuk menikmatinya dengan mudah, apalagi ada keindahan yang tak tertandingi di sebelahnya. Namun, King Sui tidak memikirkan apapun untuknya. Alasan dia datang ke benua penglihatan selatan adalah untuk membasmi klan aristokrat Istana Timur. Dia akan segera kembali begitu dia mencapai ini karena masih banyak orang yang menunggunya di rumah. Mereka berjalan jauh menuju selatan Jalan Dewa Bela Diri. Sebelumnya, Ye Guyan telah memperkenalkan King Sui ke banyak klan terkemuka. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi klan King sekarang. Dia hanya takut sebelumnya bahwa klan aristokrat Istana Timur akan memiliki banyak pembantu dan mereka mungkin menghalangi dia dengan rencananya. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Mengesampingkan fakta bahwa orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur tidak diterima dengan baik oleh orang lain, dengan keputusan pasti orang tua klan Ye untuk mengambil tindakan, situasi di mana dia akan dikepung dan diserang kemungkinan kecil akan terjadi. Namun, itu masih bukan tugas yang mudah untuk membasmi Donggong Taiking dan itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Donggong Taiking harus mati, agar ada celah di klan aristokrat Istana Timur. Lihat, itu klan aristokrat Tantai. Suara Ye Guyan menyela pikiran King Sui. Dia mengikuti pandangannya untuk melihat manor yang unik. Itu adalah manor yang mempesona yang mencolok dibandingkan dengan yang lain di daerah itu. Area luas yang dicakupnya dan bangunannya yang tinggi bersama dengan warna emasnya membuatnya sangat menonjol. Ini adalah klan aristokrat Tantai. Hanya ketika seseorang melihatnya sendiri, dia akan dapat merasakan keheranan itu, perasaan gemerlap dan agung itu. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa warna emas bisa begitu mempesona dan mewah. Mungkin hanya klan aristokrat Tantai yang bisa begitu mempesona. King Sui meratap saat dia melihat ke gedung klan aristokrat Tantai. Itu benar, klan aristokrat Tantai tidak hanya kuat dan memiliki kekuatan besar tetapi juga klan yang tidak dapat dibandingkan dengan semua klan lainnya. Selain itu, ia memiliki banyak keturunan dan memiliki jumlah talenta paling banyak. Generasi muda lebih kuat dari sebelumnya. Ye Guyan tersenyum dan berkata kepada King Sui. Klan yang kuat harus melalui beberapa dekade sebelum mereka bisa tumbuh. King Sui memikirkan klannya sendiri, itu hanya dirinya sendiri tidak peduli seberapa kuat dia menjadi. Agar klan menjadi lebih kuat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Namun, King Sui yakin bahwa dia bisa membuat klannya kuat dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lain. Saat itu, seorang pemuda yang tampak cerdas berjalan keluar dari kediaman klan aristokrat Tantai. Matanya berbinar ketika dia melihat Ye Guyan dan King Sui, Nona Huyan. Kebetulan sekali. Ye Guyan tersenyum dan berkata, ini pasti Tuan King Sui. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata dengan hangat setelah melihat King Sui. King Sui tidak mengharapkan orang asing memanggil namanya. Namun, ekspresinya tetap tenang saat dia tersenyum dan berkata, saya King Sui. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Saya Tantai Aoyun. Senang berkenalan dengan Anda. King Sui juga menjawab dengan sopan. Meskipun klan aristokrat Tantai menerimanya dengan hangat, mereka tidak akan melakukan ini pada semua orang asing yang mereka temui. Ini hanya berarti satu hal, Ye Guyan. Semuanya karena wanita di sebelahnya ini. 3 hari telah berlalu dengan sangat cepat. King Sui membuat banyak persiapan selama 3 hari terakhir ini. Pertempuran akan terjadi pada pagi hari-hari ini, namun, King Sui masih berlatih Tai Chi ketika dia bangun pagi ini. Ye Guyan tampaknya memiliki kesan yang salah ketika dia melihat tampilan tenang King Sui saat dia berlatih Tai Chi. Dia benar-benar sangat istimewa dan sulit dimengerti. AST-764 lihat siapa yang dapat menahannya. Ye Guyan berdiri di sana dan memperhatikan King Sui dari jauh saat dia menunggunya menyelesaikan latihannya. Dia hanya berjalan lebih dekat ke arahnya setelah dia melihat bahwa dia telah berhenti. Ayo kita sarapan. Nanti, kamu masih harus pergi untuk... Ye Guyan tidak menyelesaikan kalimatnya dengan pertempuran, dia merasa bahwa kata-kata ini terlalu berat untuk saat ini. Baiklah, bergembiralah, tidak akan terjadi apa-apa. Dengan Anda sangat mengkhawatirkan saya pasti akan hidup. King Sui menggodanya saat dia melihat wajahnya yang kecewa. Ye Guyan tidak banyak bicara atau menegur King Sui. Mungkin karena dia sedang tidak mood. Dia berbalik dan menuju ke aula bersama dengannya. Ada lebih banyak orang dari biasanya yang bergabung dengan mereka untuk makan ini. King Sui sekarang sangat dekat dengan orang-orang dari klan Ye.
Klan Ye memiliki tambahan 10 orang dan bahkan lelaki tua gila itu ada di sekitar, masing-masing dari mereka memiliki wajah muram. Suasana saat makan sangat berat, tapi King Sui tidak terlalu memperhatikannya dan malah sangat santai. Selain dia, lelaki tua gila itu juga memiliki ekspresi yang sangat normal. Jalan Dewa Bela Diri. Daerah di dekat arena sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan lebih banyak orang masih bergegas tanpa henti yang telah memblokir seluruh jalan Dewa Bela Diri. Jalan Dewa Bela Diri memiliki lebar sekitar 1000 meter dengan arena besar didirikan di tengah. Setiap kereta binatang skala besar dilarang melewati jalan Dewa Bela Diri dan orang-orang hanya bisa berjalan atau datang dengan binatang terbang mereka. Kereta kuda mewah berskala kecil hanyalah hak istimewa klan di jalan Dewa Bela Diri. Kereta binatang dan kereta kuda orang lain dilarang keras. Ada beberapa meja dan kursi yang didirikan di sepanjang jalan Dewa Bela Diri. Beberapa orang, yang tampaknya memiliki kedudukan yang baik dan sebagian besar adalah orang tua, duduk di sana sambil minum teh dan berbicara satu sama lain. Pak tuaku, apa yang harus kita lakukan kali ini? Seorang lelaki tua yang memancarkan cahaya sehat mengajukan pertanyaan itu kepada lelaki tua lain yang tampak ramah. Keduanya duduk di salah satu meja bersama dengan para tetua lainnya saat mereka minum teh. Pak tua Gaoyang, apa yang perlu kita lakukan? Tidak bisakah klan aristokrat Istana Timur menangani kasus kecil seperti ini? Pak tuaku menjawab dengan santai sambil menyesap teh. Itu benar. Ketika seseorang sudah tua, dia akan lebih khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna. Pak tua Gaoyang berkata sambil menatap Pak tuaku. Orang tua lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya tersenyum ketika dia melihat. Orang-orang tua ini memiliki banyak pengalaman dalam hidup dan mampu melihat melalui banyak hal. Kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri adalah yang terbaik. Tuan Muda Tuoba, sudah waktunya, tetapi mengapa mereka belum muncul? Ku Jiao bertanya pada Tuan Muda Tuba yang berambut putih. Haha, tidak perlu panik. Peserta bisa terlambat 1 atau 2 jam. Jika pemuda itu tidak datang, Donggong Taiking juga tidak akan muncul. Dia akan merasa bahwa tindakan ini di bawah statusnya. Haha, itu benar. Kedua orang ini benar-benar berkelahi. Saya akan melihat siapa yang akan menjadi orang yang tidak bisa menahannya. Ku Jiao tersenyum dan berkata. Mereka berjalan ke kerumunan. Banyak orang akan menyerah bahkan ketika mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berjalan menuju meja tertentu dan duduk di sana bersama 5 hingga 6 orang lainnya, semuanya pas di sekitar meja. Pak Tua Wuma ada di sini. Beberapa pria tua di meja melambai kepada seorang pria tua dengan tubuh kekar. Pria tua itu balas melambai sambil tersenyum lalu menoleh ke pria parubaya di sebelahnya dan berkata, Song Yang, aku pergi ke sana. Ingatlah untuk melihat baik-baik pertempuran nanti. Petik 2. Aku tahu kakek. Anda bisa pergi ke sana dan bergabung dengan mereka, kata Wuma Song Yang sambil tersenyum. Setelah lelaki tua itu pergi, dia menuju ke kerumunan di mana beberapa orang parubaya seusianya melambai padanya. Waktu perlahan berlalu dan segera menjelang pagi, tetapi arena itu masih kosong. Namun, sepertinya hal seperti itu sering terjadi sehingga tidak ada yang mengeluh. Itu normal bagi orang untuk terlambat karena itu diperbolehkan. Tidak ada yang mau berdiri di arena untuk dilihat orang lain, tentu saja, ada pengecualian juga. 1 jam telah berlalu dan banyak meja sudah terisi penuh. Orang-orang yang bisa duduk di meja adalah semua orang dengan status. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitar arena mulai menggerutu. Brengsek, berapa lama mereka akan membuat kita menunggu? Tak satu pun dari mereka ada di sini. Mereka tidak mungkin membodohi kita, kan? Seseorang menggerutu. Untuk orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur untuk membodohimu. Kamu pikir kamu siapa? Seseorang langsung tertawa. Lalu, mengapa mereka belum muncul? Menunggu itu sangat menyebalkan. Orang yang berbicara sebelumnya akan meledak marah ketika dia menyadari bahwa pihak lain tampaknya lebih kuat darinya. Kamu hanya menunggu, mengapa kamu begitu cemas? Mereka akan menghadapi pertempuran hidup dan mati. Apakah ada kebutuhan untuk terburu-buru ketika itu masalah dengan hidup mereka? Kenapa kamu tidak naik? Orang lain membalas, bahkan tidak melirik pria yang tidak sabar itu. Lebih banyak waktu telah berlalu. Mereka seharusnya segera datang, tinggal setengah jam lagi. Seorang pria ceria dan tampan menatap langit dan berkata, lihat, orang-orang dari klan aristokrat Tante juga ada di sini. Ini akan menjadi hidup. Seseorang yang bermata tajam melihat kereta kuda mewah datang. Banyak orang berdiri dan berkerumun di sekitar kereta kuda. Meskipun kereta kuda itu tidak besar, panjangnya masih sekitar 5 meter. Lebih dari 10 orang turun ketika kereta berhenti. 2 lelaki tua, 2 lelaki parubaya, dan yang lainnya semuanya berusia muda,
atau setidaknya, mereka tampak seperti generasi muda. Tantai Aoyun juga salah satunya. Tuan tua Tantai, lewat sini, lewat sini. Orang tua klan Wuma berdiri dan berteriak. Kalian menonton dari samping. Saudara keempat, mari kita pergi. Mereka yang memiliki hak untuk duduk di meja yang sama dengan generasi yang lebih tua dari klan Tantai hanyalah para tetua dari klan Wuma, klan aristokrat Istana Timur, dan beberapa klan lainnya. Petik 2. Setelah 15 menit lagi, orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur tiba yang dipimpin oleh seorang lelaki tua. Orang itu sangat tua, tetapi aura kekerasannya telah menyebabkan banyak orang secara tidak sadar mundur. Donggong Taiking berdiri di belakang lelaki tua itu sambil tersenyum. Ada juga sekitar 20 orang tua dan setengah baya yang berdiri di belakang lelaki tua itu. Taiking, naik. Orang tua itu memandang Donggong Taiking dan berkata, "Ya, leluhur tua." Dengan itu, Donggong Taiking berbalik. Dia melompat menuju arena besar dan mendarat di dalamnya. Orang tua dan dua orang tua lainnya pergi untuk duduk di meja di dekatnya. Pak Tua Dongong, kamu di sini. Pak Tua Wuma berkata sambil berdiri sambil tersenyum. Beberapa dari mereka dengan santai mengobrol tentang beberapa topik yang tidak penting setelah sedikit percakapan sopan, bahkan tidak ada yang menyebutkan atau berkomentar tentang pertempuran yang akan datang sama sekali. Namun, mereka tahu bahwa semua orang, termasuk mereka, sedang menunggu pertempuran dimulai. Sekarang Donggong Taiking telah muncul dan tidak ada banyak waktu tersisa, mereka tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. Oleh karena itu, semua orang melihat ke arah selatan dan utara Jalan Dewa Bela Diri. Mereka sedang menunggu pemuda itu muncul. Haha, pemuda ini benar-benar bisa menahannya. Kata lelaki tua klan Wuma sambil tersenyum sambil menyesap tehnya. Itu benar, waktunya tinggal 15 menit lagi. Kesabarannya sulit didapat. Pak Tua Tantai juga berkata sambil tertawa. Ini akan baik-baik saja jika dia bisa bergegas ke sini dalam batas waktu. Ini 1 detik lagi dia bisa hidup. Salah satu yang termuda di antara beberapa tetua di klan Wuma angkat bicara. Apakah kalian sudah memikirkan konsekuensinya jika Taiking gagal menang? Pak Tua Wuma tersenyum dan bertanya dengan santai. Taiking yang sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Nona Suan dari klan Tantai dan beberapa tuan muda. Tidak banyak orang lain yang bisa mengalahkannya. Ini, saya yakin. Tetua termuda dari klan Wuma berkata. Sejujurnya, banyak hal yang tidak mutlak. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya jika Taiking kalah? Pak Tua Wuma terus bertanya dan tersenyum. Tidak mungkin dia kalah. Kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Kata tetua klan aristokrat Istana Timur, penuh percaya diri. Nada suaranya adalah penegasan yang tidak memberikan kelonggaran untuk keraguan. Beberapa tetua juga berpikir keras. Tidak, kita semua harus pergi. Ye Yan memandang King Sui dan berkata dengan keras kepala. King Sui awalnya berencana untuk pergi sendiri tetapi yang lain, termasuk Ye Yan, tidak setuju. Dia takut jika klan aristokrat Istana Timur membuat kekacauan, dia tidak akan bisa mengendalikan situasi. Ayo semua pergi. King Sui, kami akan pergi bersamamu. Mungkin kami dapat membantu Anda dalam beberapa hal. Orang tua gila itu tersenyum dan berkata. King Sui mengangguk setelah ragu-ragu. Mereka mengambil kereta binatang besar klan Ye dan bersama-sama dengan Chang Wuya, ada 15 dari mereka. Di antara mereka adalah prajurit terbaik klan Ye. Ketika hanya tersisa 7,5 menit, King Sui dan yang lainnya tiba di Jalan Dewa Bela Diri. King Sui menghentikan kereta binatang dan berjalan menuju arena. 7,5 menit sudah lebih dari cukup bagi mereka. Ye Yan dibawa oleh orang tua gila dan kelompok mereka juga menuju arena. Lihat, mereka ada di sini. Saat King Sui dan rekan-rekannya muncul di Jalan Dewa Bela Diri, seseorang segera memperhatikan mereka dan bersorak yang menarik perhatian semua orang. Sebelumnya, setidaknya setengah dari orang-orang memperhatikan Donggong Taiking, tapi sekarang semua orang menatap ke arah King Sui terlepas dari apakah mereka bisa melihatnya atau tidak. Sial, dia akhirnya di sini. Saya pikir dia telah melarikan diri. Setelah melihat King Sui, seseorang berkata dengan gembira. Melarikan diri. Apakah Anda berpikir bahwa klan aristokrat Istana Timur akan membiarkannya melakukannya? Seseorang menertawakan orang sebelumnya yang berbicara. Itu benar. Semoga pertarungan ini semakin seru. Tidak akan menyenangkan jika dia langsung dibunuh oleh Donggong Taiking. King Sui dan klan Ye pergi ke kerumunan dan orang-orang di sekitar mereka secara otomatis membuat jalan bagi mereka menuju arena. Sesaat keheningan muncul. Pak Tua Ye, datang ke sini dan duduk. Pak Tua Wuma berkata sambil berdiri dan tersenyum. Aku akan lulus hari ini. Mari kita bertemu lagi di lain hari. Pak Tua Ye tertawa, rambutnya yang tergerai menutupi wajahnya.
Namun, masih ada seseorang yang berteriak keheranan saat melihat matanya yang hitam pekat. Pak Tuaye tidak menerima undangan agar dia bisa mengurus yang lain, pihak lain juga tidak memaksa dan dia membiarkannya. Pada saat ini, King Sui melangkah ke udara dan menuju arena secara bertahap. Ketika kakinya telah mendarat di arena, waktunya tepat saat dupa terakhir dibakar. Banyak orang tercengang atas seberapa baik dia memahami waktunya. Ada juga banyak dari mereka yang melihatnya untuk pertama kali. Dibandingkan dengan Donggong Taiking, penampilan King Sui lebih enak dipandang. Setelah King Sui tiba di arena, semua orang terdiam dan hanya menatap dua orang di atas panggung. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka melihat pertempuran di tingkat Donggong Taiking. AST 765 duel dengan Donggong Taiking. Penonton di bawah memusatkan perhatian mereka pada dua pria yang berdiri di atas arena. King Sui dan Donggong Taiking bertukar tatapan maut saat mereka berdiri berhadapan satu sama lain tanpa membuat gerakan pertama mereka. Hari ini akhirnya datang. Hari ini, masalah tentang leluhur tua akan diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Anda akan menjadi yang pertama dalam antrean, Donggong Taiking. Senyum melengkung di wajah King Sui. Dia cukup tenang saat dia berdiri di arena untuk mengantisipasi apa yang akan datang. Donggong Taiking terus menatap King Sui saat dia mengingat kata-kata tidak masuk akal yang dikatakan yang terakhir 3 hari lalu. Menjadi begitu arogan dan tidak sopan di hadapannya, menurut pria ini siapa dia? King Sui bahkan membuatnya menunggu di arena selama 30 menit. Meskipun ini tidak terlalu lama, itu masih membuatnya kesal. Apakah kamu menyesal berdiri di sini? Tidak peduli seberapa bijak mulut pintarmu, itu sama sekali tidak berguna di arena. Donggong Taiking mengejek King Sui ketika dia melihat senyumnya yang tidak tulus. Menyesali? Tidak, saya tidak merasa menyesal. Yang kurasakan hanyalah antisipasi membunuh orang aneh yang tidak manusiawi sepertimu. Ini terlalu buruk. Jika Anda mati, saya tidak akan bisa melihat tindakan bodoh dan kebodohan Anda lagi. Itu akan kurang menghibur bagiku. King Sui menggelengkan kepalanya dan memaksakan kerutan saat dia tertawa dengan kurang ajar. Jadi kamu masih ingin menjadi orang yang bijaksana, meskipun kamu akan segera mati. Aku akan memastikan untuk membuat akhir hidupmu menjadi neraka yang hidup. Donggong Taiking menjadi pucat karena marah. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu mudah dibuat marah oleh kata-kata King Sui saat ini. Pemuda di depan Donggong Taiking tampak tenang karena dia tetap acuh tak acuh terhadap ancaman kematiannya. Karena sikap acuh tak acuh itu, Donggong Taiking merasa sangat tidak nyaman. Apakah kakekmu Donggong Maisun? King Sui berteriak, meskipun dengan suara yang agak tertahan. Bagaimanapun, semua orang bisa mendengarnya, terutama anggota klan aristokrat Istana Timur. Donggong Maisun termasuk di antara penonton di bawah arena. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini akan menyebut namanya, meskipun banyak orang, termasuk generasi muda dari klan lain, tahu siapa dia. Jangan mengambil ini terlalu jauh. Anda harus memikirkan bagaimana melindungi hidup Anda sendiri ketika pertarungan dimulai. Donggong Taiking tidak peduli dengan pertanyaan King Sui, meskipun dia tidak bisa memahami alasan mengapa King Sui bertanya. Klan aristokrat Istana Timur mengancam orang dengan agresif dan arogan. Aku ingin tahu apakah itu gaya khas klanmu yang berharga. Saya ingin tahu mengapa belum ada yang memusnahkan Anda semua. King Sui benar-benar mengabaikan kata-kata Donggong Taiking. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, menceritakan sisi buruk dari klan aristokrat Istana Timur. Ada alasan mengapa kami ada. Kami tidak pernah mengancam siapapun dengan agresivitas atau semacamnya. Anda, di sisi lain, telah sengaja berkelahi dengan kami. Bahkan ketika kamu akan mati, kamu masih ingin mempermalukan klan kami. Tentu saja Donggong Taiking tidak akan pernah mengakui metode klannya sendiri dalam memperlakukan orang lain, bahkan jika mereka benar-benar agresif atau sombong. Dosa-dosa yang dilakukan aristokrat Donggong pasti menumpuk seperti gunung. Saya kira Anda tidak akan mengingat semuanya. Sungguh keajaiban bahwa klan seperti milikmu dapat bertahan sampai sekarang. Petik 2. Cukup. Donggong Taiking berteriak saat dia terbang ke langit. Dia merasa bahwa dia akan muntah darah jika dia harus mendengarkan lagi omong kosong King Sui. Awalnya, dia ingin mempermalukan King Sui sebelum pertarungan dimulai, tetapi sekarang yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh King Sui secepat mungkin. King Sui bahkan tidak mendengarkannya sejak awal, mengoceh tentang hal-hal yang muncul di benaknya dan menunjukkan kesalahan klan aristokrat Istana Timur. Siapapun akan marah jika poin buruk keluarganya diseret di depan umum di lumpur. Sambil melayang di langit, Donggong Taiking mengeluarkan raungan lembut, merobek pakaian luarnya secara instan. Di dalamnya ada satu set baju zirah perang hijau tua yang berkilau hijau cemerlang setelah dijiwai dengan ki dari Xiantian.
Pakaian abadi berlapis giok. Kerumunan di bawah tersentak kaget. Bahkan King Sui terkejut bahwa Donggong Taiking akan memiliki harta yang sangat langka. Sepertinya duel hari ini tidak akan sesederhana yang dia pikirkan. Jade Armored Immortal Garb memiliki nilai permata yang berharga, keterampilan bertahannya memungkinkan defleksi setengah dari semua kerusakan yang diterima. Itu juga bisa menangkis serangan mematikan sekali sehari. Pak Tua Donggong, tidak heran Anda benar-benar yakin bahwa Taiking akan menang. Saya mengerti sekarang itu karena pakaian abadi lapis baja giok di tubuhnya. Kata Pak Tua Wuma sambil tersenyum ke arah Pak Tua Donggong, yang tidak menjawab. Bagaimana orang akan mengalahkannya? Dia sudah kuat, tapi dengan Jade Armored Immortal Garb ini, dia juga bisa menangkis setengah dari damage yang dia terima. Untuk mengalahkannya, lawannya harus memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat. Tapi berapa banyak pemuda di dunia ini yang bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu, seru seorang penonton sambil menghela nafas. Sepertinya tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran hari ini. Orang lain menambahkan. Anak-anak bangsawan pasti memilikinya dengan baik. Donggong Taiking hanya bisa memakai baju besi yang disamarkan sederhana dan kemampuannya akan berlipat ganda. Ini pasti keuntungan dilahirkan di klan bangsawan yang kuat. Petik 2. Kapan kita akan mendapatkan Jade Armored Immortal Garb juga? Hidup kita akan terlindungi jika kita memakainya setiap hari, pada dasarnya memiliki 2 nyawa dalam 1 hari. Tapi mengapa Donggong Taiking memamerkannya sekarang? Jika dia merahasiakannya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh King Sui setelah menangkis serangan mematikan. Salah satu penonton curiga dengan niat Donggong Taiking. Sebenarnya, itu sederhana. Donggong Taiking tidak merasa perlu menyembunyikannya. King Sui tidak sepadan dengan waktunya, jadi melakukan ini adalah langkah untuk mengurangi kepercayaan dirinya. Dia ingin membuat King Sui merasa putus asa, bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Seorang pemuda tampan menjelaskan dengan terus terang. Desir. Donggong Taiking menghunus pedang hijau setinggi 3 kaki. King Sui terkejut setelah dia melihat lebih dekat. Senjata yang dipegang Donggong Taiking memiliki aura berbisa kuat yang sepertinya cukup familiar. Senjata itu telah digiling dari gigi raksasa Poison Beast. Gigi itu sendiri beracun dan mengandung racun yang kuat juga. Kekuatan penetrasi, ketajaman, dan kemampuan menghancurkan armor dari senjata semuanya telah digandakan dari gigi aslinya. Donggong Taiking tidak hanya memiliki Jade Armored Immortal Garb yang menangkis setengah dari damage yang dia terima dan memungkinkannya untuk mendapatkan nyawa lain, dia juga memiliki senjata gigi beracun yang dapat menggandakan damage serangannya. Donggong Taiking dianggap sebagai orang yang sangat penting di klan aristokrat Istana Timur, jadi anggota keluarganya tidak akan pernah membiarkan hal buruk terjadi padanya. Dia mungkin sudah diberi semua harta langka di rumah. King Sui juga berhasil mencuri pandang ke sepatu bot Donggong Taiking saat dia naik ke langit. Donggong Taiking mengenakan sepasang sepatu bot biru-biru yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melimpah. Meskipun sepatu botnya tidak setara dengan sepatu 9 benua King Sui, itu masih layak. Tentu saja, sepatu bot King Sui lebih unggul karena efek 9 benua dan kemampuannya untuk mengurangi konsumsi energi dari skill tersebut. Bagaimanapun juga, efek 9 benua adalah kemampuan terkuat yang mungkin dimiliki oleh sepatu 9 benua. King Sui kemudian perlahan naik ke udara sendiri. Dia mengeluarkan Dewa Petir dan perisai surgawi emas Valet saat dia perlahan mulai mengedarkan kemampuan dan kekuatannya. Wow, itu Dewa Petir. Ini semakin menarik. Pemuda ini tidak sekuat Donggong Taiking sebelumnya, tetapi dengan Dewa Petir, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Sayang sekali dia tidak akan bisa menembus pertahanan Donggong Taiking, kecuali dia bisa mengeksploitasi kelemahannya setidaknya 2 kali. Peluang pria ini menang masih tipis. Seseorang secara acak menunjukkan masalah utama mengenai senjata King Sui. Kau lihat perisai raksasa itu. Itu mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa juga. King Sui tampaknya tidak gugup sama sekali. Mungkin dia memiliki langkah terakhir atau semacamnya. Dia punya masa depan, anak muda itu. Orang tua dari klan aristokrat Tantai berkata dengan tenang. Tidak jelas apakah dia membuat pernyataan itu kepada seseorang atau hanya sekadar menyuarakan pikirannya. Haha, aku memiliki pemikiran yang sama dengan Tantai tua. Saya pikir pemuda ini tidak seburuk yang dipikirkan semua orang. Pak Tua Wuma berbicara dengan senyum di wajahnya. Pak Tua Tantai dan Pak Tua Wuma berbicara tanpa menahan diri bahkan di hadapan anggota klan aristokrat Istana Timur. Meskipun klan aristokrat Tantai bukan yang terkuat dari klan aristokrat, prestise lelaki tua itu sangat tinggi. Kemampuannya juga salah satu yang terbaik dari generasinya. Pernyataan yang dia buat akurat sekitar 80%, itulah sebabnya anggota klan aristokrat Istana Timur merasa sedikit gugup ketika dia berkomentar tentang King Sui.
Pergi ke neraka. Donggong Taiking berteriak tiba-tiba dan bergegas menuju King Sui, tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Setelah melihat seberapa cepat Donggong Taiking bergerak, King Sui menghela nafas lega. Kecepatan lawannya tidak secepat miliknya. Faktanya, Donggong Taiking bergerak jauh lebih lambat dari yang dia perkirakan. Langkah Klutmis. King Sui bergeser seolah-olah dia telah menjadi bayangan berlipat ganda dari siluetnya sendiri. Dia bergegas menuju Donggong Taiking yang masuk dalam sekejap saat dia mengarahkan serangan dengan dewa petirnya, yang memancarkan cahaya ungu yang menakutkan. Bang! Donggong Taiking membalas dewa petir King Sui tanpa ragu-ragu. 10.000 petir hebat. Hasilnya telah membuat King Sui bingung, tetapi sampai batas tertentu, dia mengharapkannya. Efek melumpuhkan dari tekniknya tidak efektif terhadap Donggong Taiking karena cahaya hijau berkilau dari pakaiannya menangkis serangan itu. King Sui dipaksa mundur oleh bentrokan senjata mereka. Meskipun demikian, dia masih tidak terluka. Dia memiliki firasat bahwa kekuatan lawannya sekitar 50% lebih tinggi dari miliknya. Ketika mereka bentrok, Donggong Taiking telah menggunakan kekuatan Tai Chi-nya untuk mencoba dan melukai King Sui. Untungnya, King Sui mampu menahan serangannya setelah dipaksa mundur jauh. Bahkan jika Donggong Taiking menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk mencoba menjatuhkannya, King Sui masih bisa berdiri tanpa cedera. Namun, dia harus tetap waspada untuk beberapa serangan berikutnya karena dia mungkin terluka parah jika dia tidak hati-hati. Bentrokan pertama mungkin hanya ujian, tapi itu sudah membuat Donggong Taiking dan yang lainnya dalam keadaan shock. Lebih tepatnya, semua orang terkejut ketika King Sui mulai mengedarkan keterampilan tambahannya dan mempersiapkan jimat surgawinya untuk langkah selanjutnya. Dia benar-benar seorang pejuang bela diri yang berpengetahuan luas. Donggong Taiking mulai sedikit panik. Meskipun demikian, dia masih memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya akan mampu membunuh King Sui. Dia juga tahu bahwa King Sui sedikit lebih lemah darinya setelah merasakan kekuatan dan kemampuannya. King Sui memiliki pola pikir yang cermat dalam mendekati duel ini. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya, jadi dia memutuskan untuk menunda menggunakan kartu asnya untuk saat ini. Jimat surga turun. Jimat berhasil mengurangi kekuatan Donggong Taiking sekitar 700 negara. Kecepatannya dan atribut lainnya juga dipotong 2%. Meskipun terlihat kecil, 2% sebenarnya sangat besar, terkadang menentukan nasib seseorang dalam pertempuran. Seni mengejar. Ledakan. Bahkan dengan perbedaan antara kekuatan mereka, King Sui masih bisa menemukan cara untuk melemahkan lawannya sampai Donggong Taiking menjadi jauh lebih lemah. Ini asalkan dia masih bisa berada dalam jangkauan jarak dekat Donggong Taiking selama proses pelemahan. Donggong Taiking jelas tertekan ketika kecepatannya berkurang 20% dan beratnya meningkat 20%. Dia langsung dilempar ke dalam keadaan depresi, sampai hampir muntah darah. Jimat pengaman tubuh. Jimat mengikat. King Sui menemukan kesempatan lain untuk memukul lebih banyak jimat surgawi menuju Donggong Taiking. Sementara jimat pengaman tubuh tidak efektif melawannya, jimat pengikat memiliki hasil positif karena keunggulan kelincahan King Sui. Kecepatan Donggong Taiking semakin berkurang dari ketika dia sebelumnya telah ditundukkan oleh jimat surga yang turun dan seni mengejar. Donggong Taiking segera beralih ke mode defensif setelah itu. Kunci penting dalam pertempuran apapun adalah kecepatan. Donggong Taiking cukup terkejut dan sedikit khawatir. Meskipun pertahanan King Sui tidak sekuat miliknya, perisai besar dan palu King Sui pasti bisa menahan serangannya. Selain itu, King Sui memiliki keunggulan kecepatan, sementara kecepatannya sendiri telah sangat berkurang lebih dari 30%. Serangan perisai. Bang! Serangan perisai King Sui berhasil mendorong Donggong Taiking mundur karena perbedaan kecil antara kekuatan mereka. Namun, King Sui terkejut, karena Donggong Taiking benar-benar dibuat pusing. Setelah beberapa saat, King Sui ingat bahwa serangan perisainya memiliki peluang kecil untuk mengejutkan lawannya, tetapi itu belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang, itulah sebabnya dia melupakannya. Tapi sekarang, itu memang muncul. King Sui curiga tentang karakter Donggong Taiking, berpikir bahwa mungkin dia memiliki semacam masalah. King Sui telah menggunakan serangan perisai berkali-kali sebelumnya, tetapi keterkejutan itu tidak pernah terjadi. Tampaknya bagi King Sui bahwa dia harus lebih mengembangkan serangan perisai. King Sui tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini, bahkan jika itu hanya untuk sepersekian detik. Tanpa gangguan, dia memfokuskan kekuatannya pada Dewa Petir dan memukul kepala Donggong Taiking dengan cepat dan keras. ST-766 Donggong Taiking, mati King Sui telah menanamkan semua harapannya pada serangan palu yang tak terkendali. Tepat ketika Dewa Petir menyentuh kepala Donggong Taiking, semburan cahaya hijau giok yang kuat melintas di depan matanya.
Bang! Dewa petir King Sui tiba-tiba terpental dari kilatan cahaya di sekitar Donggong Taiking, yang tidak menderita luka akibat benturan. King Sui sudah mengharapkan hasil ini, tapi dia masih merasa sedikit kesal karena dia tidak bisa langsung membunuh lawannya. Meskipun demikian, tidak terlalu sulit bagi King Sui untuk membunuh Donggong Taiking. Hanya saja dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya dengan segera. Adapun lampu hijau giok dari sebelumnya, King Sui sudah tahu bahwa itu adalah serangan mematikan yang membelokkan kemampuan dari Jade Armored Immortal Garb. Donggong Taiking telah diberi kesempatan hidup lagi karena pakaian abadi lapis baja giok yang dia kenakan. Meskipun Donggong Taiking tahu dia tidak mungkin mati karena serangan palu, dia masih bisa merasakan kehadiran kematian sejak Dewa Petir menyerang kepalanya. Memikirkannya, dia langsung bermandikan keringat dingin. Jade Armored Immortal Garb bisa menangkis setengah dari damage yang diterima, tapi itu tidak masalah. Serangan palu masih bisa menghancurkan otaknya bahkan jika 80% dari kerusakan telah dibelokkan. Donggong Taiking mulai merasakan gelombang ketakutan tiba-tiba di hatinya saat dia memikirkan bagaimana dia pasti akan mati karena serangan palu itu. King Sui masih sedikit terkejut saat dia merenungkan serangan sebelumnya. 10.000 petir hebat tidak mampu melumpuhkan lawannya, namun serangan perisai dari perisai surgawi emas ungu mampu membuat lawannya terhuyung-huyung. Mungkinkah Jade Armored Immortal Garb mampu menangkis efek negatif dari skill aktif, tapi bukan efek negatif dari skill pasif? Dia masih tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, jadi dia dengan cepat melupakannya. Lagi pula, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal semacam itu sekarang. Bahwa serangan perisai mampu mengejutkan lawannya dengan sukses benar-benar berita bagus. Dia juga merasa bahwa serangan perisai dari perisai surgawi emas ungu dan teknik serangan perisai di dalam tubuhnya memiliki hubungan timbal balik. Mungkin itu ada hubungannya dengan karakteristik perisai surgawi emas Valet itu sendiri. Setelah Donggong Taiking terlempar ke belakang, banyak orang langsung menyadari bahwa salah satu kemampuan dari Jade Armored Immortal Garb telah diaktifkan. Setelah beberapa saat berlalu, sorakan sorak-sorai mulai meledak dari penonton di bawah. Haha, hari ini akan menarik. Anak muda ini memang kuat. Jika Donggong Taiking tidak mengenakan Jade Armored Immortal Garb, dia pasti sudah mati sekarang. Betul-betul, ini cukup mengasyikkan. Saya senang bahwa saya datang untuk melihat pertarungan ini. Jika pemogokan itu bisa terjadi sekali, itu bisa terjadi lagi. Mari kita lihat berapa kali Jade Armored Immortal Garb dapat menahan serangan mematikan King Sui. Seorang anak muda dengan rambut coklat berkata dengan angkuh. Pakaian abadi lapis baja giok itu hanya bisa menahan serangan mematikan sekali sehari. Jika Donggong Taiking tidak memiliki item jahat lainnya untuk menahan serangan mematikan lainnya, maka dia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Pria yang berbicara sebelumnya tertawa ceria. Kakak perempuan, apakah paman menang? Ye Yan berbalik untuk melihat Ye Guyan dan mengajukan pertanyaan padanya. Matanya penuh dengan harapan dan kecemasan. Dia akan menang. Ye Guyan masih cukup bingung saat dia menyaksikan pertarungan itu. King Sui telah didorong dari awal pertarungan, yang jelas berarti bahwa King Sui sedikit lebih lemah dari Donggong Taiking. Hanya setelah kecepatan Donggong Taiking sangat ditekan, King Sui mulai beralih ke strategi ofensif. Donggong Taiking bahkan terhuyung-huyung oleh serangan perisai sebelumnya. Orang tua dari klan Ye telah memperhatikan mereka berdua dengan cermat saat mereka bertarung. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya, tetapi jari-jarinya dengan lembut mengetuk meja dengan gerakan berirama selama beberapa waktu. Ku Jiao, apakah kamu melihat itu? Jika Donggong Taiking tidak mengenakan Jade Armored Immortal Garb, dia akan mati karena benturan itu. Sekarang, bahkan dengan pakaian itu, dia masih akan kalah dan dia akan tetap mati. Tuan Muda Tuoba tersenyum pada Ku Jiao saat dia menyesap cangkir tehnya. Ku Jiao juga memiliki senyum di wajahnya ketika dia berkata, mungkin. Namun, saya merasa bahwa klan Istana Timur tidak akan membiarkan Donggong Taiking mati semudah itu. Haha, lelaki tua dari klan aristokrat Tantai ada di antara kita yang menonton pertarungan juga. Bahkan iblis tua dari klan Ye juga ada di sini. Klan aristokrat Istana Timur tidak akan berani melakukan langkah sembrono di depan mereka, jawab Tuan Muda Tuoba dengan senyum percaya diri di wajahnya. Maksud saya, Donggong Taiking mungkin memiliki barang lain yang dapat mencegah kematiannya secara instan. Ku Jiao tetap tenang saat dia menjelaskan kepada Tuan Muda Tuoba. Hehe, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemuda di sana tidak memiliki kartu as lain untuk bertarung melawan Donggong Taiking? Dia memiliki Dewa Petir, perisai magis, dan sekelompok jimat surgawi yang dia gunakan dengan terampil. Apa menurutmu dia sesederhana itu? Tuan Muda Tuoba berbicara dengan penuh semangat. Dia memandang King Sui, yang melayang di langit, sebelum dia kembali ke Ku Jiao.
Tuan Muda Tuoba, ketika Anda bertaruh pada sesuatu, Anda tidak akan pernah kalah. Apapun, saya akan bertaruh dengan Anda kali ini. Saya tahu apa hasilnya, tetapi saya masih ingin bertaruh, kata Ku Jiao sambil tertawa riang. Orang tua Tantai. Pak Tua Donggong ragu-ragu sejenak sebelum dia berbalik untuk berbicara dengan lelaki tua dari klan aristokrat Tantai. Oh, ada apa? Orang tua dari klan Tai Tai menjawab sambil tersenyum. Saya ingin menyelamatkan Tai King, saya bertanya-tanya. Para tetua lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya, tetapi tetap diam ketika mereka terus mendengarkan percakapan mereka. Bahkan Pak Tua Wuma tidak mengatakan apa-apa saat dia diam-diam menatap pria tua dari klan aristokrat Tantai. Apakah kamu tidak peduli dengan reputasi klan aristokrat Istana Timur lagi? Ekspresi wajah lelaki tua dari klan aristokrat Tantai tetap sama seperti sebelumnya. Dia tidak berkedip setelah dia menjawab orang tua dari klan aristokrat Istana Timur. Aku akan memikirkan sesuatu untuk memuaskan anak itu. Biarkan saya berbicara dengannya, kata lelaki tua dari klan aristokrat Istana Timur setelah dia memikirkan kemungkinannya. Donggong Taiking terlalu penting bagi klan aristokrat Istana Timur. Faktanya, jika orang tua dari klan aristokrat Tantai tidak ada di sini hari ini, dia akan pergi ke arena dan membunuh King Sui segera. Namun, setiap duel memiliki aturannya sendiri. Mereka yang melanggar aturan akan dihina oleh semua penonton, atau bahkan diserang secara fisik. Jika penentang itu kuat, seperti klan aristokrat Tantai, tidak ada yang berani membuat suara bahkan jika mereka ikut campur. Tetap saja, klan aristokrat Tantai selalu memiliki reputasi yang baik, jadi mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Tai King tidak memiliki peluang untuk kalah? Jika Anda pikir dia akan kalah, maka selesaikan sendiri. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Orang tua dari klan aristokrat Tantai berkata dengan nada tenang. Terima kasih, Pak Tua Tai Tai. Pak Tua Donggong membungkuk berterima kasih. Pak Tua Wuma dan para tetua lainnya tidak bisa berkata-kata. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka lebih suka duduk dan menonton saat semuanya terungkap. Pak Tua Ye pasti tidak akan setuju dengan ini, kata salah satu tetua di samping Pak Tua Donggong sambil melihat ke arah orang tua dari klan Ye. Tunggu, aku akan menahan Pak Tua Ye sebentar. Sementara itu, kalian semua naik dan menyelamatkan Tai King. Saya akan membahas kondisi dengan mereka setelah itu. Yang paling bisa saya lakukan adalah memberi mereka kompensasi. Pak Tua Donggong berkata setelah merenung sejenak. Waktu Donggong Taiking terhuyung-huyung setelah menerima serangan perisai terlalu singkat. Waktu yang dibutuhkan jadi Armored Immortal Garb untuk menangkis serangan mematikannya juga singkat. Jika tidak, King Sui akan menimbulkan lusinan serangan dalam sekejap ketika Donggong Taiking masih dalam keadaan pusing. King Sui tidak akan mampu memberikan kerusakan kritis terhadap Donggong Taiking dalam waktu singkat yang tersisa. Setelah Donggong Taiking akhirnya pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat mengetuk sepatu bot birunya beberapa kali di udara, memperlihatkan kilau terang dari sepatu botnya. Setelah itu, Donggong Taiking melintas ke arah King Sui seperti hantu, bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimanapun, kecepatan adalah kekuatan tertinggi dalam pertempuran. King Sui sekarang bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari pedang gigi racun Donggong Taiking saat ia melesat mendekati tubuhnya. Serangan perisai. Namun kali ini, Donggong Taiking menghindari bentrok langsung dengan King Sui. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan pernah bisa lebih dekat lagi dengan Valet Gold Divine Shield milik King Sui. Memiliki keuntungan dari kecepatan sekali lagi, Donggong Taiking dengan mudah menghindari serangan perisai sebelum dia melanjutkan ke arah King Sui dan mengarahkan gigi racunnya ke kepala King Sui. Kecepatannya meningkat 30% saat dia melintas di udara. King Sui dengan cepat menggunakan dewa petirnya untuk memblokir serangan sambil mundur ke belakang menggunakan kekuatan benturan. Saat dia melangkah mundur, jarum perak di lengan bajunya dengan cepat melesat ke arah Donggong Taiking, mencegah yang terakhir dari menindaklanjuti dengan serangan lain. Donggong Taiking menggertakkan giginya sambil secara bersamaan melambaikan tangannya ke udara. Tiba-tiba, seekor elang kecil berwarna hijau giok muncul di pundaknya. Pada saat itulah King Sui tahu dia harus bertarung dengan semua kemampuannya. Dia tidak ingin mengungkapkan semua kemampuannya pada awalnya, tetapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan. Elang kecil itu hanya setinggi 1 kaki, tapi tidak salah lagi itu adalah binatang racun 5 warna. King Sui tidak menyangka Donggong Taiking akan memiliki binatang racun 5 warna seperti elang kristal hijau ini. Namun, elang itu tampaknya tidak memiliki kekuatan martial Sein, itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan 10.000 Poisonous Valet Sable miliknya. Elang itu hanya binatang racun Raja Bela Diri Puncak.
King Sui memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat membunuh Elang secara instan. Pergi ke neraka. Donggong Taichi menatap King Sui dengan ganas saat dia melintas ke arahnya. King Sui mengabaikan Donggong Tai King dan dengan cepat melumpuhkan aura elang sebelum dia mengayunkan tali pengikat iblis ke arah elang kristal hijau. Setelah ditingkatkan ke level lain, tali pengikat iblis berhasil mengikat Raja Bela Diri Puncak. Jika elang itu adalah elementari martial Sein, maka peluang untuk mengikatnya dengan sukses akan sedikit lebih rendah. Pada saat yang sama saat dia mengeluarkan Demon Binding Rope-nya, King Sui mengeluarkan Frosted Iron Ball-nya dan melepaskan kemampuan Meteor Smash-nya. Setelah auranya dinonaktifkan dan dibatasi oleh Demon Binding Ropes, Green Crystal Eagle mengeluarkan teriakan ketakutan. Bodoh! Elang kristal hijau yang menyedihkan terbunuh seketika setelah kepalanya meledak berkeping-keping. Itu bahkan tidak berhasil membantu Donggong Tai King sedikit setelah itu muncul. Sejak awal, ia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari pembunuhan sepersekian detik King Sui hanya dengan kekuatan Raja Bela Diri. King Sui melirik Donggong Tai King dengan senyum licik di wajahnya saat dia beringsut mendekat. Cepat, selamatkan Tai King. Aku akan menahan si bodoh tua itu dari Ye Clan. Pak Tua Donggong dengan cepat melompat ke arah lelaki tua klan Ye, sementara dua tetua lainnya bergerak menuju arena secepat mungkin. Tahan seranganmu. Orang tua dari klan Ye sudah mengantisipasi lompatan tiba-tiba Pak Tua Donggong ke arahnya. Pak Tua Donggong menatap lelaki tua dari klan Ye, rambutnya berantakan saat cahaya aneh yang menyeramkan bersinar di matanya. Ketika King Sui mendengar teriakan dari para tetua, dia dengan cepat bergegas menuju Donggong Tai King dan memanggil 10.000 sabel valet beracun miliknya. King Sui dan Donggong Tai King berpapasan satu sama lain saat keduanya mengeluarkan teriakan lembut. Tiba-tiba, Donggong Tai King berhenti bergerak dan jatuh ke dasar arena. Hanya pada saat itulah para tetua akhirnya muncul di belakang King Sui. Tidak ada yang menduga bahwa Donggong Tai King akan mati begitu cepat. Racun dari 10.000 Poisonous Valet Sable memang menakutkan. Tingkat toksisitas musang King Sui 10 kali lebih mematikan daripada 10.000 sabel valet beracun liar yang acak. Terlebih lagi, dengan kecepatannya yang cepat dan tubuhnya yang lentur, musang itu mampu menggores wajah Donggong Tai King. Cakar lembut ini telah mengakhiri hidupnya. Meskipun musang juga telah diserang oleh gigi racun Donggong Tai King, itu tidak berpengaruh pada musang. Mencoba untuk memukul musang itu seperti memukul setumpuk kapas, tidak ada kerusakan yang akan terjadi bahkan jika pisau tajam ditusuk. Sabel berhasil mengitari gigi racun dengan mudah sebelum mencapai wajah Donggong Tai King. Pemanggilan King Sui dari 10.000 Poisonous Valet Sable-nya juga cukup mendadak. Donggong Tai King bahkan tidak punya waktu untuk membela diri dari binatang beracun sebelum membunuhnya dengan cakar beracunnya. Ini juga pertama kalinya King Sui melihat tanah musangnya diserang. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang berani mengalihkan pandangannya dari binatang beracun itu. Racun itu sangat mematikan dan bekerja cepat, bisa menyebar dengan sangat cepat melalui aliran darah di dalam tubuh. 10.000 sabel valet beracun telah kembali ke King Sui dan duduk di pundaknya. Setelah itu, King Sui berbalik untuk melihat kedua tetua yang tercengang. Berdebar, beberapa terengah-engah secara bersamaan terdengar dari kerumunan di bawah. Mayat Donggong Tai King akhirnya jatuh ke lantai arena beberapa detik kemudian. Semua orang tercengang ketika mereka melihat mayat itu. Bahkan Pak Tua Donggong dan lelaki tua dari klan Ye telah membeku di tempatnya. Aku tidak salah lihat, kan? Apakah dia baru saja mati, secepat itu? Setelah beberapa saat berlalu, seseorang dari kerumunan akhirnya berbicara, tidak percaya. Ini tidak terduga. Donggong Tai King terbunuh bahkan setelah klan aristokrat Istana Timur memiliki keberanian untuk campur tangan dalam pertarungan. Ini sangat mengasyikkan. Kerumunan di bawah meledak ke dalam kekacauan, membuat suara keras saat mereka menyelidiki aliran diskusi dan percakapan yang kacau. Sebagian besar topik melibatkan tindakan tercela dari klan aristokrat Istana Timur. Tampaknya klan aristokrat Istana Timur telah mendapatkan reputasi sebagai sampah. Ku Jiao, aku memenangkan taruhan ini. Ingat kontrak kita, kata Tuan Muda Tuoba sambil menyeringai lebar pada Ku Jiao. Aku mengakui.